Pengen jadi Aku nomor pengen 1. mati dalam keadaan six pack ya. Jadi ketika aku dimandiin jenazahku, aku pengen yang mandiin aku itu terinspirasi. Karena aku pengen ketika aku mati pun kematianku masih buat inspirasi. Karena aku maraton 5 kali dalam waktu 9 bulan, ultra, 4 kali maraton, 2 kali ultra, 7 kali HM. Dalam waktu 10 bulan. 10 bulan. Start itu dari FMBTN saat ini, Ebeng, terus di Jilan DNF, terus habis itu Berlin, RF, Border, Ultra, gila. Terus habis itu Tokyo Marathon, race-race yang lain ada Dieng Ultra Trail, apalah, finish semua. Dan ternyata di London, blok fisiku. Di situ aku ngerasa untung gak mati nyok. Ya aku even gagal, aku masih bersyukur, aku masih dapat chance lari di London. Orang-orang gak dapat chance itu. Aku gak tahu kalau aku itu memiliki privilege finance sampai aku kuliah. Papa aku tuh selalu nganter aku pakai motor, dan aku gak tahu bahwa 2 orang yang selalu mampir rumahku itu supir. Aku dapat uang saku tuh tahun 2009 udah 5.200.000. 3 kali UMR Jogja. Hi, welcome to Nizar Talks and thanks for watching. Gua notice banyak dari kalian yang belum subscribe ke channel ini, and so if you haven't, please subscribe and please like and share the video because by doing all of that, you help me grow this channel so I can invite more people. Enjoy the podcast and see you soon. So this episode disponsorin oleh Relay. Apa itu Relay? Relay adalah app yang biasa gue pakai untuk share my run. Open your phone. Di sini ada aplikasi Relay. You guys open it. Nah, dari sini kalian bisa connect ke Strava kalian dan semua data lari kalian akan otomatis ke-update di aplikasi tersebut. So, ini semua data lari gue akan ambil long run gue minggu kemarin. Gue pilih foto mana yang mau gue pakai untuk gue share ke Instagram. Di sini gue akan pakai foto gue lagi persiapan mau lari. Dan kalian pencet ini untuk nge-explore semua template-nya. Di sini kalian bisa lihat ada template notification, ada template time, ada juga template Windows, sangat variatif. Kalau gue biasanya gue suka pakai yang ini, simple dan semua data gue tertampilkan dari mulai heart rate, distance, time, and pace. So gue taruh aja seperti ini. Dan kalau kalian mau ubah statistiknya itu bisa di sini. Seperti misalkan lo pengen nampilin the elevation atau lo pengen nampilin the heart rate atau top speed itu bisa di sini. Dan kalian bisa taruh template tersebut itu di belakang objeknya, kurang lebih seperti ini. Yes, tapi karena di sini kayaknya lebih bagus kalau kita taruh di depan. If you guys wanna use the app, kalian bisa pakai kode NIZAR20 for a free 1-month trial dan kalian bisa enjoy semua template for free. Enjoy your run. Welcome, Dr. Tirta, to Nizar Talks. Oke. Ini pertama kali aku jadi narsum lagi. Setelah terakhir sama Raditya Dika, Dok. Iya, aku bisa tiap minggu, tiap 2 minggu orang dekat rumah. Oke. Ini sebenarnya Dr. Tirta ini masuk ke list aku masih lama karena tadinya pingin Dr. Tirta ngeliat dulu Nizar Talks growing apa, tapi tiba-tiba dipertemukan di Bright Spot and then Ya omsetmu tembus target ya bos. alhamdulillah. Lumayan lah Land Cruiser 1 itu. Waduh. Kan mengikuti saran Dr. Tirta ya untuk menunjukkan face of the brand dan akhirnya it works so good. Thank you for the advice, Dokter. So mungkin udah banyak yang tahu ya tentang Dr. Tirta, tapi coba who is Dr. Tirta sih? Apa journey-nya tuh sehingga seorang pria Solo bisa menjadi Dr. Tirta yang sekarang? Aku sebenarnya tuh bisa disebut bukan Solo kota ya. Aku perbatasan sama Karanganyar lah. Ibaratnya kalau di sini ya kayak Jakarta Timur sama Kalimalang sama Bekasi. Ya sepanjang situ ibaratnya gitu. Terus kalau dilihat ya aku anak tunggal. Terus bapakku tuh dosen ekonomi yang akhirnya jadi bankir. Privilege-ku kuat di situ. Bapakku memang ahli keuangan, dia ngajar ekonomi makro dan sama partnernya buat bank. Tahun 80-an, 88 kalau nggak salah. Ibuku juga sarjana pertanian, dua-duanya dari UNS. Dan tapi karena keterbatasan ekonominya mamahku, karena dia harus biaya adik, dia dari S1 pertanian UNS dia convert ke perbankan juga. Terus lahir aku tunggal. Dan memang dari kecil aku ditarget, jadi kayak aku gede dari target. Jadi kalau misalkan kamu mau dapat sesuatu, aku dibiasain papa mamaku untuk memenuhi achieve target dulu. Jadi misalkan kelas 1 aku
Oke kita bahas itu lain lah. Kita kan bahasnya baru Tirta tuh apa ya. Jadi aku manusia penuh target. Karena memang dari kecil udah dibiasain kayak gitu. Dan aku nggak masalah soal hal itu. Dan aku membiasakan itu juga ke anakku. Dan anakku juga nggak masalah soal itu. Jadi Mmm, aku manusia penuh target kalau bisa dibilang. Hidupku semua penuh dengan target. Baik itu target kehidupan, target finance, target fisik. mmm. Dan menurutku kalau nggak ada target kayak aku nggak tahu harus ngejar apa. Jadi, Dokter Tirta nih karena kan biasanya kan stereotype-nya tuh anak tunggal tuh banyak yang dimanjain ya, Dok, apalagi dari keluarga yang privilege. Itu apakah happen, in your family atau enggak, Dok? Aku tuh kan SD, SMP, SMA-nya kan swasta. SD-ku tuh Kanisius, SMP-ku tuh Pangudi Luhur, SMA-ku tuh Regina Pacis. Swasta semua dan papaku tuh selalu nganterin aku naik motor. Aku nggak tahu kalau aku itu memiliki privilege finance sampai aku kuliah, Oh itu nggak dikasih tahu oleh orang nggak tua, tahu. Dokter? Karena papaku tuh selalu nganter aku pakai motor dan aku nggak tahu bahwa 2 orang yang selalu mampir rumahku tuh supir. Aku nggak tahu, karena aku nggak pernah diantar pakai supir. Selalu papaku yang naik motor nganter sekolah karena nganggapnya dia satset. Saksinya teman-temanku banyak tuh, teman-temanku banyak yang komen. Aku baru tahu aku memiliki kemampuan finansial itu di kuliah, karena tiba-tiba aku kos-kosannya full AC, kamar mandi dalam, aku dapat uang saku tuh tahun 2009 udah 5.200.000. Itu 3 kali UMR Jogja, uang sakuku plus aku dapat mobil Yaris. Mmm, Aku baru tahu aku berada tuh di situ. Oh ternyata selama ini 2 orang yang kerja di rumah papaku tuh ternyata dari kantor tuh adalah driver. Aku taunya papaku selalu bilang, nggak cukup, ya secukupnya," gitu gitu. mhm, Ternyata papaku juga ada rumah satu lagi yang dijadiin kos. Jadi ternyata dia oke. lumayan, tapi dia selalu menyembunyikan itu dari aku. Dia hanya cuman bilang, "Cukup buatku untuk pendidikan." Dan setelah dokter tahu itu semua, apa yang Dokter Tirta rasakan? Kayak kesel atau bersyukur? Aku terbiasa keras sama bapakku. Jadi aku sama papaku tuh jarang ngobrol, cuman bapakku memang kebiasaan jadi kayak mentor dan sahabat aja. Jadi ya ngobrolnya normal, nggak ada romantisme gitu, nggak ada. Cuman ya normal dan aku kayak dia kayak tahu targetku apa aja. Dan ya aku nggak pernah nyesel dan nggak marah. Marahku lebih karena dia jarang pulang aja dulu. Dia Oke. memang workaholic, jadi ya namanya perbankan kan kerja dari pagi jam 7 udah berangkat karena dia aku juga nggak tahu dia direktur sampai ada orang Perbarindo, jadi Persatuan Bank Perbarindo di Jawa Tengah itu kerja di Bank Indonesia juga itu ngomong ke aku bahwa papaku ternyata direktur utama belasan tahun sebelum jadi komisaris. Aku nggak tahu. Dan itu dokter pernah nanya nggak ke ayah dokter Nggak mau kayak, tahu dan nggak mau tahu dan nggak mau tahu dan nggak mau kepo. kenapa, Dok? Karena selama aku pendidikan, aku, ngerjar target sesuai, dia ngasih hadiah dan aku nggak dihukum, menurutku tuh hal yang normal. Jadi aku dibiasain di-brainwash kayak gitu dari awal. Dan saat itu aku cuman taunya papaku jarang pulang, itu aja. Jarang pulang maksudnya aku jam 7 malam, dia tuh baru pulang. Aku taunya dia pekerja keras, sampai tahu ternyata, oh ternyata dia itu memang ngawasin karyawan. Dia tipikal datang paling awal, pulang paling malam. Dia kayak gitu, Oh. insecure gitu. Mamahku juga mengajari yang sama. Jadi SMP itu mamahku kerja di sebuah bank swasta, dia ada kantor kas di Pasar Legi Solo. Aku kalau SMP pulang ke situ. Dianterin Mhm, sama ada yang jemput gitu dan les biasa. oke. Dan aku biasa target, jadi kelas 1 itu aku pertama ranking 7 tok, ranking Dari? 9 dari 50-an. Oke. Terus aku ditarget sama mamahku, kalau papaku nge-brainwash ini dari kelas 2 SD dan ini omongan yang selalu aku pegang. Nama baik keluarga itu diambil dari akademis dan kemampuanmu di masa tua. Kalau kamu dari kecil nggak mau belajar keras, kamu nggak akan jadi apa-apa. Itu dari kelas 1 aku digituin, dan kelas 2 aku 3 besar, ranking 2. Kelas 3 ranking 1, and the rest history. Kelas 3, 4, 5, 6 aku miss, kelas 1 SMP 2, 3, kelas 1, 2, 3. Aku selalu 3 besar nggak pernah miss. Berarti pressure itu is a privilege ya, Dok? Menurutku, pressure itu bukan privilege bagiku. Pressure tuh aku hidup dari tekanan, nggak bisa dikatakan privilege karena aku juga nggak begitu suka. Cuman aku terbiasa, Nggak begitu suka dengan pressure? nggak begitu suka dengan pressure. Tapi aku Kenapa, Dok? terbiasa. Eee, Pressure tuh nggak begitu suka karena kamu nggak bisa tenang menjalani kehidupan. Tapi masalahnya, kalau misal aku tenang di dalam kehidupan, aku jadi bosen. Dan kalau aku bosen, aku nggak tahu mau ngapain. Dan itu Mmm, pernah terjadi ketika aku praktek. gimana itu, Dok?
Ya karena stable, aku punya Oh, penghasilan dari praktek. dagang sepatu, cuci sepatu, tapi aku juga dapat uang dari praktek. Jadi saat itu aku ngerasa bored gitu. Terus Oke. akhirnya aku memutuskan nggak praktek karena aku butuh tekanan. Jadi I need pressure, bukan pressure privilege ya. Pressure tuh kayak kebutuhan yang harus ada di hidupku supaya aku bisa hidup stable. Oke. Jadi pressure is necessity, Oke, bukan privilege, it's a bukan pressure is necessity. necessity. Kalau dokter Gia dia mengatakan pressure privilege, but for me pressure is necessity. Karena menurutku ya, kalau Iya. kamu mau berhasil, kamu butuh pressure untuk membuat kamu jadi orang. Tapi yang bener yang mana? Yang privilege atau necessity? Atau Nggak ada yang salah sih. oh, nggak ada yang Ya salah? tergantung cara orang tua membentuk. Dan aku fast learner memang. Aku salah satu bakatku tuh aku never give up, sulit untuk menyerah dan aku fast learner. Jadi aku tuh sering lomba akademik, aku mewakili olimpiade matematika tuh 2 kali, fisika sekali, kimia sekali, biologi sekali. OSN tapi sampai provinsi. Juara piala beberapa kali. Hmm. Nah, dokter ini kan juga secara track record akademis kan bagus ya. Ya, Biasanya itu kan sangat jarang ya ada orang yang akademisnya pintar tapi juga kalau kita bilang life skill mungkin ya, in bisnisnya biasanya kalau dokter ya udah mereka fokus dokter, ambil spesialis, and then ya udah jadi dokter aja. Kenapa dokter ambil kuliah kedokteran and then bener-bener 180 derajat masuk ke bisnis, masuk ke dunia oh iya. entertainment? Ini menarik nih karena aku belum ada host yang tanya. Karena kamu bisnis kan. Jadi pada dasarnya tuh ini aku baru sadar bapakku baik dan pinter dari titik ini. Jadi aku baru ingat bahwa dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 biasa papaku tuh sering ngajak aku ke kantor, ke ruangan dia. Papaku tuh dulu kantornya di daerah kalau Solo teman-teman tahu ada BPR terkenal di situ, di daerah Loji Wetan. Papaku tuh sering ngajak aku ke ruangannya. Dia ngajak aku caranya dia me-manage tim, karyawan, employee, gimana cara employee hormat sama dia dan pada waktu itu aku nggak tahu. Aku masih ingat drivernya semua, memoriku kuat sama orang yang menurutku berjasa, Hmm. ya. Aku masih ingat dari Pak Rahmin, aku ingat ada Pak Joko, itu driver yang jemput aku, ada Mas Nuri, ya. Sampai sekarang masih? Masih ingat semua, masih hidup alhamdulillah dan ada juga Mas Beni, dia dulu pakai Fiat 300 makanya aku suka banget mobil-mobil gara-gara lihat dia ngerawat mobil sama Eric King. Hmm. Jadi aku ingat, nah dari situ dia me-manage orang dan ternyata mamahku tuh juga kepala cabang di kantor kas. Aku terbiasa leadership dari kedua orang tuaku. Jadi aku di-brainwash di situ cara me-manage orang. Nah mungkin itu yang membuat aku nggak bisa stop belajar. Dan papaku tuh selalu cerita ketika dia jadi dosen, dia pasti menilai skripsi orang. Jadi skripsi-skripsi kan kalau kamu dosen pembimbing, kamu dapat kopasnya kan. Jadi papaku tuh punya perpustakaan di rumah. Itu Hmm. ada skripsi mahasiswanya dia zaman dia ngajar di Universitas Bengkulu. Dan itu dokter baca semua? Iya, di SMA kelas 2 itu. Papaku yang Oh. nyuruh. Tapi dokter hidup sebagai anak SMA yang normal nggak? Nongkrong, Normal normal, main-main? nongkrong normal dan suka berantem. Aku bolak-balik pas SMA Regina Pacis, bolak-balik dipanggil Suster Floren saat itu aku masih ingat karena sering buat ulah dan selek sama guruku. Tapi masalahnya aku pinter. Oke. Itu yang membuat guruku Suster Floren itu manggil orang tuaku. Yang mungkin membuat berubah itu pada waktu kelas 2 SMA, kelas 11 aku agak brutal. Psikologisku lumayan chaos banget saat itu karena mungkin cari jati diri dan pembuktian validasi dari kedua orang tua. Jadi aku sering buat ulah di sekolah, tapi aku pinter. Akhirnya Suster Floren itu ngepanggil kedua orang tuaku, dan di situ aku lumayan berubah. Karena papaku saat itu malah nggak marah, tapi malah biarin. Dia bilang, kalau kamu mau jadi apa yang kamu mau ya lakuin aja apa yang kamu mau. Cuman jangan lupa kamu berasal dari mana. Ya udah, habis itu aku masuk FK UGM, keterima di FK UGM tuh langsung 3. FK UGM, FK Undip, sama 1 FK swasta. Dalam waktu berapa tahun itu? Ya langsung keterima pas Oh, ujian langsung tulis. keterima 3. Ya Oh. ujian, pas ujian. Dan saat itu aku bisa jamin, aku satu-satunya angkatan itu, Ursulin, yang keterima di ujian tulis UGM lewat ujian. Oh, kenapa kedokteran? Karena itu standar nilai paling tinggi. Aku terbiasa harus menjadi nomor 1. Dan dokter itu terkenal yang sulit ya untuk Ujiannya masuknya. nomor 1. Nomor 1 tuh aku ingat kedokteran, 2 tuh stay, elektro Oke. ITB. Aku sudah mau ujian ITB. Jadi pembuktianku tuh bukan aku pengen masuk kedokteran apa enggak, karena nilainya paling tinggi. Tapi ada rasa suka nggak terhadap kedokteran? Biasa aja Biologi. sebenarnya. Biasa aja. Biasa aja. Jadi kayak, oh tuh nomor 1 tuh, ternyata kedokteran tuh nomor 1, aku masih ingat ujiannya minimal 70 atau berapa. Terus ada 2, FK Undip sama FK UGM. Saat itu FK Undip membuka ujiannya UM, namanya ujian mandiri. Kalau
UGM tuh namanya ujian tulis. Katanya soalnya setara olimpiade. For me ya gampang. Gampang dan ya lulus, pasti lulus. Kan kalau pilihan tuh 2 ya. Ya. Kayak sekarang nih, pilihan tuh 2. Jadi first choice and second choice. Ya. Second choice pasti kosong karena aku yakin aku keterima. Hmm. Itu seyakin itu aku. Kalau ditanya, aku bimbingannya di Ganesha Operation Solo. Fotoku masih ada di sana. Dan pembimbingku selalu tanya, "Kenapa kamu nggak ngasih second choice?" Ya for me, aku second choice is for loser. Aku nggak mau jadi yang kedua, pilihanku nomor 1. Kalau either aku pantas atau tidak. Kalau aku nggak pantas, aku akan fail. Dan kalau aku nggak pantas, aku lemah, aku gagal, aku akan pulang, aku akan belajar lagi. Aku nggak mau jadi yang kedua dan pilihan yang kedua di opsi Ya. hidup ya. Ya. Maksudnya target karir. Ya. Pilihanku ya dokter saat itu, karena target nomor 1ku kedokteran. Kalau nggak keterima, ya either aku belum pantas atau tidak. Aku nggak mau kayak aku masuk farmasi karena itu pilihan kedua aku nggak mau. Itu kasihan aja kan, aku pikirnya Ya. saat itu ada orang yang menjadikan farmasi nomor 1 kan. Ya. Nah masalah aku nggak mau jadi backup, aku pengen yang itu nomor 1. Kalau nggak jadi dokter ya udah. Apa kalau nggak jadi plan B-nya apa? Walaupun nggak ada second choice. Tapi kepikiran nggak? What if kalau nggak dokter? Iya. Kayak bapakku bankir. Karena aku di SMA kelas 1 kan nomor 1 ya, juara 1 juga sekelas A sampai H. Ekonomiku tuh 100 di rapot. Jadi aku Oke. suka banget akuntansi sama hitung-hitungan. Matematika aku suka banget. Jadi kalau aku nggak melihat diriku jadi dokter, aku akan jadi finance management. That's it the reason kenapa aku S2-nya MBA, karena aku pengen ngalahin bapakku. Oh, jadi selama dari kecil sampai kuliah tuh targetnya ngalahin Ya, ayah? dan ketika aku S2-nya MBA baru bapakku ngakuin, dia belum S2 masalahnya. Nah setelah Ah. S2 MBA, semua kembali ke papaku. Kembali ke aku, papaku bilang, "Udah sebenarnya kamu sudah nggak perlu prove anything karena keren, tapi aku pengen sekolah lagi." Goalku tuh ending-nya cuma jadi dosen sebenarnya. Jadi habis Hmm. ini setelah aku sekolah lagi S2 paling Iya. MPH, ngambil public health, terus aku ngambil S3 di bidang decision making management, habis itu ngajar. Sampai sekarang ngajar nih aku pulang seminar, terus nanti tanggal 30 Juni aku ngajar di UGM. Jadi kayak aku sudah melihat diriku tua tuh ngajar. Aku suka ngajar dan suka nulis, itu aja, nggak ada yang lain. Itu alasan kenapa aku suka sharing di media sosial, edukasi, karena aku suka sharing dan ngajar. Karena itu yang dia dilakuin bapakku dulu sebelum dia berkarir di bankir. Jadi aku hanya kopas dari papaku. Itu alasan kenapa aku selalu bilang ke orang-orang, anak muda bahwa kalau kamu olahraga, anakmu pasti olahraga. Karena aku melihat bapakku tuh dulu 4 tahun straight dia tuh barefoot running. Dia Hmm. berhenti di tahun keempat karena kakinya nancep beling. Kena pecahan kaca di lapangan Baturan, baru setelah itu dia pakai Oh, sepatu. Papaku tuh 68 tahun tapi tensinya masih normal loh, 120/80. 68 sekarang? 68. Masih lari 4 kilo, 3 kilo, pace 7. Iya, tapi itu benar sih, Dok. Ayahku pun juga dulu selalu kalau liburan tuh pasti ngajaknya karena maraton, half Iya. maraton. Akhirnya jadinya Aku sekarang aku diajak juga lari. sepedaan dulu ke Waduk Cengkle, kadang ke Embarkasi Haji, kadang ke Stadion Manahan. Aku nggak tahu kalau ngelupnya itu 30 sampai 40 kilo dan itu dari SMP kelas 2. Jadi aku hanya mencontoh apa yang dilakukan bapakku. Bapakku dosen, dia ngajar, jadi bankir, manajemen people, memperlakukan orang dengan proper, kalau ada duit ya berbagi. Terus dia Hmm. kepilih ketua RT berkali-kali, ya itu yang kucontoh. Aku melihat kayak Oke. gitu. Nah, tadi kan targetnya ngajar. Terus kenapa ada nyempil bisnisnya, Dok? Nah, jadi yang bisnis itu sebenarnya kebetulan, karena kebetulan dan makanya aku bilang definisi sukses itu beda-beda, tergantung Oke. fase umur. Di fase umur 35 tahun, aku menganggap suksesku tuh luck, pure luck. Karena saat aku semester 1, kan IP-ku cum laude 4,0 tuh sampai semester 4. Aku nggak ada tantangan, Mbak, di kedokteran itu saat itu. Jadi di kedokteran Hmm. itu sistem kuliahnya beda sama kuliah yang lain. Kita udah dipaketkan dengan sistem blok. Jadi Oke. ya kita blok, kita datang jam 8, kuliah selesai jam 3, that's it. Nah masalahnya, aku sampai semester 4 tuh IP-nya 4 terus. Jadi kayak, Bosen. iya, no challenge. Even belajar semalam ya tetap 4. Dan saat itu yang cum laude dikit, bukan karena materinya mudah, karena for me memang, oh mungkin aku butuh tantangan lebih. Nah disitulah semester 1 aku mulai main Kaskus. Di Oke. situ aku kenal yang namanya forum jual beli. Di situ aku kenal temanku yang sekarang jadi spesialis THT namanya Yakobus Alvin. Di situlah dia ngajarin ilmu dagang dan aku suka ngobrol. Daganganku pertama tuh power balance, Jamono sama BlackBerry. Itu tantangan barunya ya? Ya, dan aku Setelah megang 100 juta tuh di semester 2. Oke, berarti bukan dari kedokteran malah ya? Enggak. Your first 100 mil Ya, tuh my dari first bisnis? 100 million itu terlepas dengan privilege papaku,
uang saku itu. Jadi uang saku itu kukulak power balance. Jadi karena kan aku hidup di Jogja paling cuma 1,5 Iya. sama 1,2. Kelebihan uang sakunya tak kulak power balance sama Jamonol sama jualan BlackBerry dan aku megang 100 juta pertama itu di semester 2. Dan lucunya arogan dong, pasti arogan, pinter, Iya. cum laude, megang uang, megang mobil. Ditambah aku pada waktu itu jadi senat FKUGM, ketua organisasi Jadi udah senat. top semuanya Top ya? top mantap. Aku jeblok di semester 4 karena Jeblok in terms of apa? karena IP ku turun. Stres aku. Oke. Papaku marah, "Kok IP-mu bisa turun?" Turunnya normal loh, 375. Masih tinggi? Masih tinggi, tapi standar papaku, "Nggak, ini turun. Kamu kenapa bisa turun?" Dia tahu. Aku fokus dagang, dimarahin. "Kamu boleh dagang tapi jangan kayak gini dong, stabilin." Turun terus, habis itu jadi 3,6. Nah, jualan BlackBerry-nya kutinggal. Jadilah jualan sepatu. Jadi jualan sepatu Macbeth, kenal Blink-182, kenal komunitas Griffon Army, terus jual sepatu bekas, jadilah lahir Cuci Sepatu sampai sekarang. Kan IP-nya turun, kenapa malah lanjut jualan? Kenapa nggak stop? Ya aku bilang kalau nggak ada jualan gabut ya Pak, tak bilang. Ya udah tetap jualan tapi jangan yang ganggu. Nah BlackBerry itu kalau jualan BlackBerry dari Storm, Gemini dan kawan-kawan kita tuh nge-hotgunin packaging sendiri sama Jakobus Alvin. Nah bedanya Jakobus Alvin itu memilih jualan BlackBerry sendiri dan aku tuh dulu seangkatan sama Renan, PS Store sama Untung Store. Dia fokus jualan BlackBerry dan Untung Store tuh juga orang UGM kalau nggak salah 2008. Nah aku memilih untuk jualan sepatu karena di jualan sepatu kita tinggal kulak, makelar, packaging, masukin Tiki, beres. Saat itu Tiki yang terkenal, Oh. sama Tiki. Terus tapi Tiki sama PCP, sama Wahana lah. Cuman masalahnya kalau BlackBerry kita tuh harus datang nge-hotgunin sendiri, ngetik garansi sendiri, gak ada Iya, garansi iya. saat itu. Dan ganggu waktu. Akhirnya ketika aku jualan cuci sepatu IP ku stabil, aku finish di 38. Berarti awalnya bukan cuci sepatu tapi jualan sepatu dulu? Jualan power balance, Jamonol, BlackBerry, baru sepatu. Sepatu tuh jualan apa langsung cuci sepatu? Langsung jualan, jualan. Langsung oh Cuci jualan? sepatu tuh kebetulan karena sepatu bekas yang tak jual harus bersih. Terus ternyata banyak orang Oh. nitip di kosku. Dan pelanggan pertama aku masih inget banget namanya Dokter Cesar Bimo. Sampai sekarang masih aktif karena sepatu pertama dia yang kucuci. Pelanggan kedua aku tuh namanya Dokter Rizky Ajrina. Dia sekarang istrinya dokter spesialis juga. Aku masih ingat semua customer pertamaku. Memoriku kuat di situ. Jadi aku nggak Oke. pernah melupakan orang yang customer pertamaku gitu. Berarti nah, itu banyak anak muda ya dengan privilege yang kayak ya dokter, punya 100 juta pertama, banyak yang langsung ngerasa top of the line lah, langsung hamburin uangnya untuk belanja, untuk nah, dokter gimana bisa konsisten dari awal kayak reinvest ke bisnis lagi tapi nggak peduli sama sekali soal lifestyle? Copy mechanism dari papaku. Itu yang ngajarin dia. Karena nggak Papaku pernah menunjukkan itu? ya, papaku nunjukin itu. Dia soalnya mobil beli tahun 2008 Toyota Kijang Innova, sampai sekarang masih aman. Dia bukan tipikal yang beli mobil ganti-ganti terus itu enggak. Ya dia Mmm. anti menjual mobil. Kalau sudah beli mobil ya udah harus dipelihara sampai rusak. Dan kalau dapat duit itu investmentnya cuma 3, deposito, aset, properti, atau bisnis lagi. Itu yang ngajarin papaku semua. Jadi makanya privilege-ku tertinggi itu menurutku adalah kedua orang tuaku yang memiliki ilmu keuangan di atas rata-rata. Dan Mmm. aku baru punya kartu kredit itu tahun 2025. Kenapa Dok? Ya papaku yang ngajarin. Kartu kamu boleh kredit kalau kamu sudah ngerasain kredit itu seperti apa. Karena bapakku tuh direktur Bank Pekreditan Rakyat. Jangan kredit demi konsumtif kalau gaya hidupmu nggak sesuai. Kreditlah karena kamu bertujuan ini untuk menunda payment, bukan karena buat gaya hidup. Jadi kartu kredit itu kan sebenarnya kita bisa menunda payroll kan. Yes. Kita beli sekarang, dibayar di bulan depan. Iya. Itu akan bagus kalau itu digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Mmm. Nah itu yang ngajarin papaku. Kalau kamu belum di level itu nggak usah punya kartu kredit. Kalau kamu udah punya kartu kredit langsung ambil yang limitnya paling tinggi. Oke. Caranya limit paling tinggi adalah dia ngajarin limitnya segini, kamu habisin dulu buat bermanfaat. Nanti tebus dan sekarang udah limit yang segini. Dan bener tak gunain buat yang bermanfaat. Buat tebus bahan baku, buat tebus cleaner, buat beli tiket bolak-balik aku Jakarta Jogja. Bayarnya payroll-nya bulan depannya. Jadi kayak bayangin aku dapat fasilitas bayarnya bulan depannya. Jadi duitnya masih bisa diputar yang lain. Itu yang ngajarin papaku. Tapi aku nggak pernah beli tas pakai kartu kredit, tas mewah pakai kartu kredit, nggak pernah. Nggak ada kayak feeling, apalagi di level dokter Tirta sekarang ya, banyak teman-teman yang udah punya mobil, ya Lambo lah apa, dokter tuh nggak ada kayak feeling of FOMO gitu terhadap Karena itu itu? yang ngajarin papaku. Papaku bilang kalau kamu beli mobil mewah, pajak utuh, berapa pajaknya? Kamu mobil di garasi
kamu bayar pajaknya. Kamu tahu nggak orang beli mobil mewah tuh atas nama apa? Rata-rata. PT. Iya. Tujuannya apa? Untuk ender value tax. Itu yang ngajarin bapakku juga. Terus buat apa? Kalau kamu mau ender value tax, mending dijadiin budget marketing dong. Dia bilang kayak gitu. Kan Hmm. sama-sama cost. Iya, cost kan kalau kita pajak badan 22% dari margin profit, ya kan? Nah, Ya. kalau kamu jadi budget marketing, tinggal di breakdown aja marketingnya. Terus dia bilang, tapi kan jadi aset. Ya aset buat apa? Aset mesin, aset ruko, ini aset mobil buat kepentingan CEO, buat apa? Toh sama-sama roda 4. Lagi pula kamu bayar pajak ya. Itu di brainwash kayak gitu aku. Akhirnya endingnya aku beli EV, ID Buzz. Sisanya mobil bekas. Tapi kan ada yang argumen kayak, oh ini mobil jadi branding gue nih kalau gue ketemu orang-orang pejabat apa, mereka ngeliat mobil gue BMW walaupun masih KPR, Papaku masih masih ngeritik cicilan. gitu. Masih apa? Ngeritik. Kenapa? Sampai sekarang. Kamu ngapain beli mobil ini? Tak terangin, ini EV pak, ini Adi. Oke, aku gak suka EV soalnya. Tapi ini, oke. Aku dibatesin, kalau beli mobil yang buat hobi bekas, kalau nggak dipakai, kasih ke temenmu. Kasih coy ke temenmu, atau kasih ke pegawaimu. Ya bener, ada beberapa mobil bekas tak titipin ke pegawaiku akhirnya. Hmm. Karena endingnya cuma buat, oh tahu rasanya, ya udah sama. Dan itu beneran kejadian pas aku beli Moge. Oke. Aku pengen beli Ducati. Aku beli Ducati itu tahun 2015. Gila kan itu, karena aku pengen banget Ducati. Papaku udah bilang, mau motor tuh rasanya sama aja. Tapi kalau itu buat hobi nggak apa-apa, dia bilang. Tapi beli yang bekas ya, gitu. Ya, ternyata rasanya sama. Itu alasan aku salut dengan orang yang penghobi motor yang pajaknya aktif. Makanya rata-rata temanku yang hobi motor kan dipakai terus. Ya. Bagi papaku kalau kamu beli Moge dan dipakai terus itu worth. Makanya aku diizinkan beli Moge asalkan memang dipakai terus. Dan belinya emang untuk kesenangan sendiri ya, Iya, bukan untuk seeking validation ya. iya. Tapi kalau mobil papaku bilang not worth karena dia bilang pajaknya sangat ekstrim. Tapi kalau motor it's okay lah. Tapi endingnya dia membatasi aku belinya kalau Moge 600 cc. At the end tak jual juga. Karena Nggak nyaman buat ngangkat galon. Aku kan kalau kemana-mana galon itu endingnya oh sama. Tapi aku masih suka motor gede. Endingnya 4 silinder yang pajaknya masih aman. oke. Ya itu papaku yang ngajarin semua. Jadi sebenarnya copy mekanisme, tapi bukan berarti papaku bilang orang yang beli mobil itu boros apa enggak. Papaku selalu bilang, tapi ada orang di luar sana yang saking bingung duitnya dihabisin, dia beli mobil sangat mewah. Karena bingung banget duitnya dihabisin buat apa. Oke. Nah, berarti Dokter Tirta pernah bilang ke aku, jadilah orang yang punya value yang sangat tinggi, mau kamu naik bajai pun, you still kayak Dokter Tirta. Dokter Tirta mungkin naik bajai pun orang masih ngeliatnya ya Dokter Tirta gitu. Ya, itu benar-benar aku diajarin juga sama kalau itu aku belajar dan yang ngajarin dosenku. Bahwa value sekarang manusia tuh berbeda dengan dulu. Dulu kita itu kan dilihat dari profesinya apa. Ya, Ya, dilihat dari kamu kerja. Makanya dulu ya kerjanya itu ya kalau nggak PNS, tentara, polisi, dokter, ya, akuntan atau apapun. Karena engineer orang ya. dilihat dari seragamnya. Ya, Nah sekarang karena zaman sudah berubah, ada media sosial, knowledge semakin berkembang, orang tuh dilihat dari value masing-masing personalnya. Itu alasan kenapa aku fokus meningkatkan value-ku apa. Karena seseorang tuh dihargai dari value-nya, bukan kamu siapa, tapi value-nya. hmm. Bisa jadi dia itu karyawan biasa, tapi karena value-nya tinggi, dia digaji tinggi, itu bisa. Value itu apa, Dok? Value itu seperti apa? Ya, apa yang membuat kamu berbeda dengan yang lain? Kalau kamu sama, ya kamu digantikan AI dong. Ya kan hard Hmm. skill kan itu. Ya, Tapi kalau kamu memiliki value yang berbeda, soft skill yang berbeda, ya itu cuman kamu yang punya. Dokter yang pengusaha, dokter yang bisa manajemen, itu cuman aku. Ya, aku fokus meningkatkan USP di situ aja. Unique selling point-nya Dr. Tirta adalah dia dokter, creative planner yang memiliki konten banyak dan dia aktif di berbagai macam platform sehingga niche-nya banyak. Aku bisa bahas bola, bahas basket, bahas F1, olahraga angkat beban, lari, bisa bahas semua masuk. Dan itu niche market yang orang belum punya. Jadi aku mempelajari itu semua. Dan resikonya adalah kita harus suka membaca, suka memahami hal baru. Nggak boleh benci sama orang. Even itu kamu nggak suka sama personalnya. Karena bisa jadi kita dapat ilmu baru dari mereka. nggak boleh benci sama orang as in kau di social media gitu. Iya, kecuali dulu aku sempet, tapi sekarang aku diajari ya, kamu dari mana belajar ilmu baru coba kalau nggak dikritik orang. Hmm. Itu yang ngajarin ya akhirnya dari pengalaman experience, value-nya naik, akhirnya aku dihargain.
Even aku pakai kacamata KW pun nggak ada yang tahu aku pakai kacamata KW. Dan itu kejadian, aku ngetes. Aku beli jam lokal, bentuknya mirip Cartier Tank, Mhm. bener-bener lokal, namanya Mora Watch, harganya cuma 100.000. Aku pakai di medsos, orang ngira itu Cartier Tank. Aku pakai di Breakspot, orang ngira itu Cartier Tank. Jadi seseorang, even jam, itu dilihat dari siapa yang make. Betul. Kalau orang itu bervalue, even dia pakai jam murah, jam itu akan bernilai sangat tinggi. Dan itu beneran terjadi. Iya. Ada orang hanya memakai Seiko vintage harga cuma 1,2, tapi karena value-nya tuh auranya kuat banget, Seiko bisa sangat bernilai. Iya. Casio, kalau yang make adalah seseorang CEO yang memiliki uang 2 triliun, Casio itu bisa jadi sangat bernilai. Karena yang make seseorang bervalue. Itulah reason fokus meningkatkan value diri sendiri. Nah, value itu kan bukan dilihat dari barang yang kita punya, tapi dari apa yang kita hasilkan. Iya. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita pelajari, gimana cara kita memperlakukan orang, gimana kita cara adaptasi. Ketemu sama Aldi Taher sama ketemu sama kamu, cara pembawaanku berbeda. Kita dulu aku ego banget. Ketemu, semua salah, aku yang paling benar. Tapi bisa jadi mereka yang benar, aku yang salah. Jadi aku berusaha adaptasi dengan berbagai macam tipe orang, karena bisa jadi aku ketemu POV yang berbeda. Hmm. Kamu Oke. nggak akan bisa memahami POV anti vaksin kalau kamu nggak ngobrol sama mereka. Iya, betul. Itu alasan aku tidak membenci perokok. Aku juga tidak membenci Oh, anti tidak vaksin. membenci perokok? Nggak. Jadi aku menganggap ya itu pilihan mereka, itu badan mereka, itu hak mereka. Loh tapi nanti nggak ada herd immunity dong? Ya itu adalah resiko ketika kamu ada media sosial, ada knowledge, mereka berhak memilih resikonya apa. Dan itu alasan ya udah ini pilihanku tuh pilihanmu. Dan aku nggak bisa memaksakan itu. Karena at the end itu prerogatif masing-masing orang. Dan aku nggak bisa memaksakan pahamku bahwa kamu harus vaksin, kamu harus nggak merokok. Itu resiko hidupmu, yang penting kamu tahu resikonya dan kamu tahu mitigasi resikonya. Jadi kalau kamu sakit, kamu jangan mengeluh. Karena aku tahu resikoku dan ini pilihan yang aku ambil. Nah itu sekarang tipeku gitu. Oke. Nah, ini kan balik ke value, Dok. Banyak anak muda seumuranku nih yang baru lulus dari kuliah ya. Emang umur berapa kamu? 23. 23 udah ke Breakspot megang 1M ya? Company bukan akunya ya, Ya company ya, pinter ya, diluruskan ya. Tahu, minggu lalu, 23 actually, jadi baru baru banget 23. Dan hadiah ulang tahunnya Breakspot. Dengan udah spot. First year. Aku malah paling seneng pas papamu datang. Pas my dad. Ya itu kenapa dokter komen? Karena menurutku tuh pencapaian tertinggi seorang anak ketika usahanya disamperin bapaknya sendiri. For me. Ah, Itu, bapakku juga gitu. Jadi dia datang. Jadi dia datang purely datang bukan sebagai orang yang mau marah-marah, tapi dia datang kayak lihat, wah keren juga nih usaha anakku gitu. iya. Dan itu aku sadar sih, Dok. From my dad tuh aku belajar bahwa hidup itu bener-bener tujuan akhirnya tuh ya cuman death aja, bukan mati gitu. My dad itu sempat kecelakaan, Dok. Oh Kecelakaan ya? sepeda, sempat viral di Dalkot, road bike. Oh, Akhirnya koma sebulan, sempat lumpuh 2 bulan. wih dia. Itu nyampe ke dokter syaraf, aku lupa ada, Arab, dokter Arab Hah? di Jakarta, nyampe udah nyerah, udah angkat tangan. Tapi bener-bener my dad itu yang delusional yang kayak, "Aku harus sembuh, pingin spend time sama my kid until, tua, bisa half marathon lagi, Dok." Wah itu yang kamu ceritain ya? Yes, dari di kasur tuh lumpuh 2 bulan, Dok. Nggak bisa even pipis aja harus di kasur, di bed rest, Oh pakai kateter ya? pakai kateter, yes. Sekarang udah bisa half marathon. Ini mau kemarin di Bintan Triathlon juara age group-nya, tapi kerja udah nggak bisa. Long term memory itu suka loss, short term, tapi Gara-gara benturan ya? benturan, iya, jatuh ke depan, tapi itu, dia tadinya tuh workaholic juga, Dok, workaholic. Aku sama kayak dokter, jarang ketemu. SD tuh aku ketemu my dad itu cuman sekali setiap 2 bulan lah, karena kerja di Aceh dulu, untuk pemerintah, Australia untuk ngebantu tsunami dulu. Jadi jarang ketemu, workaholic, and then after sakit, udah, dia nggak peduli lagi soal mobil, dia cuma bilang pengen spend time aja sama anak. Dan di situ aku belajar bahwa, ya time tuh bener-bener very expensive ya. Ya. Kita nggak tahu, mungkin habis podcast nih, Ya. amit-amit, kita nggak tahu, jadi bener-bener jangan mentuhankan uang juga gitu ya. Ya itu aku setuju itu. Dan itu yang membuat aku merasa kenapa aku living every day 100%.
Itu karena aku tahu bahwa subuh belum tentu aku bisa bangun lagi. Dan aku pengen meninggalkan kesan positif even itu ke musuhku sendiri. Jadi Jad uang itu apa, Dok, buat Dokter Tirta? Ya sebuah media saja, media alat tukar. Yang kebetulan kalau kita nggak ada uang, kita nggak bisa hidup. Dan selama hidup, selama berbisnis, Dokter targetnya kayak ada number yang harus di-hit nggak? Kayak gue harus punya 100 Number M. itu greed, nggak mungkin. Kamu nggak akan pernah puas sebagai manusia. Aku udah Mhm. pernah merasakan pada waktu itu, rasanya gimana punya E, punya B, punya C, punya D. Setelah punya E, kita akan pengen lebih lagi. Enough is enough. Itu alasan kenapa aku olahraga dan aku sharing. Karena menurutku knowledge itu unlimited dan fisik itu unlimited. Dan di fisik itulah physically kita merasa lemah. Makanya aku ngerasa olahraga dan knowledge itu sesuatu yang kita bisa kejar. Tapi kalau uang itu nggak ada habisnya. Nggak ada habis itu greed dan tamak. Tapi kalau kita ngejar ilmu, ngejar ibadah atau ngejar yang terakhir, ngejar yang fisik, kita malah ngerasa lemah terus. Mmm. Itu. Jadi setiap bangun yang kulakuin adalah aku udah produktif apa belum? Gitu. Aku sudah ngapain hari ini? Gitu. Akan rencanaku apa? Agendaku apa? Aku udah sharing apa belum? Dan ide-ide itu muncul secara random. Dan Dokter nggak membandingkan dengan orang-orang lain? Iya, nggak Nggak ngerasa. pernah membanding-bandingkan? Ya karena aku paling beda ya. Aku narsistiknya di situ. Ya silakan aja kalau bandingin, tapi Mas saya secara akademis, aku ngerasain the best ya. Dan Eee, aku ngerasa the best itu kalau di hadapan sepantaranku. Tapi aku selalu mencari guru supaya aroganku tuh hilang. pernah nggak seorang Dokter Tirta arogan sampai akhirnya, Oh sering eee aku. Even hari ini aja aku ngerasa arogan, karena kamu lebih muda. Kalau aku di depan Dokter Davin, aku lebih nunduk. Karena menurutku dia 10 tahun lebih tua dari aku, dia sukses secara finansial, dia subspesialis, top tier lah di dunianya dan dia sudah berhasil membuat anaknya masuk FK. Jadi yang bisa membuat kita arogan hilang adalah ketika kita ketemu orang lebih hebat. Itu alasan aku selalu ramah dengan setiap orang ya. Even itu orang ketemu atau orang yang nyinyir di medsos, aku akan berusaha ramah dan berusaha untuk nggak ngegas. Aku ngegas tuh kalau orang ketemu pasien aja dan orang-orang ngeyelan. oh iya. Tapi ngegasnya ya nggak langsung kata-kata kotor. Aku kata-kata kotor kalau orangnya akrab. Mmm. Tapi kalau misal enggak, ya enggak, itu nggak mungkin. Dan sopan, dan tergantung bahasan, kalau resmi aku nggak akan kata-kata aneh. Nah ketika kita sopan dan ramah dengan setiap orang, bisa jadi orang itu akan memberikan ilmu yang baik buat kita, dan itu membuat kita tone down. Soalnya orang seperti aku yang tipikal ambisius, kita tuh akan cenderung arogan dan sombong, dan itu pasti, pasti itu. Karena kita berkompetisi tiap hari. Dan kita Iya. ngerasa kayak, wah aku nggak akan pernah kalah nih. At the end akhirnya ketemu dosen yang lebih pinter, lulusnya lebih cepat. Ketemu orang larinya lebih kencang. Ketemu orang yang lebih pinter padahal dia pegawai tapi ilmu marketingnya lebih bagus. Itu alasan kita jangan stop untuk belajar. Mmm. Makanya passionku kalau udah ditanya staf ini yang ngajar, menceritakan kepada generasi muda hasilnya kayak apa. Karena aku udah nggak ada ya Iya passion iya. buat ngapain lagi, mau nabung duit, mau punya Ferrari, at the end aku udah tahu rasanya aku nggak akan pernah puas. Berarti is narcissistic a good thing or not to be successful? Kalau misal diagnosanya patologis, nggak bagus. Dan aku bisa didiagnosa kalau ada orang yang diagnosa. Tapi ambisius menurutku bagus. Tapi ya ini quote-nya, setiap orang akan merasa tokoh utama di kisah hidupnya, Mas. Dan apakah itu bagus atau tidak? Ya itu naluri. Aku merasa MC atau main karakter di hidupku. Tapi Dokter Tirta hanyalah NPC di hidupmu. Jadi kita itu adalah tokoh utama di hidup kita Iya. masing-masing. Kita adalah bintang utama di cerita hidup kita. Dan kita hanyalah another NPC di hidup orang lain. Jadi nggak masalah kamu menjadi tokoh utama di kisah hidupmu. Tapi kamu juga harus menerima fakta bahwa kamu juga akan dianggap NPC di hidup orang lain. Jadi nggak usah memaksakan pendapatmu ke orang lain karena bisa jadi ya orang lain itu hanya menganggap kamu NPC dan itu fakta yang harus kamu terima. Even itu istrimu, even itu anakmu. Iya Dan iya. itu yang dilakuin bapakku. Bapakku nggak pernah marah kalau aku jarang komunikasi, tapi bapakku tahu bahwa aku sering pulang, aku sering tanya kabar, gitu. Oke. Karena ya aku hanya NPC di hidupnya dia mungkin atau Iya NPC iya. di hidup pegawaiku, tapi aku adalah main karakter di hidupku sendiri. Nah, kalau Mhm. kamu sudah merasa kamu bukan main karakter di hidupmu sendiri, itu ada masalah berarti di hidupmu yang kamu harus ke psikiater. Oke. Kalau prinsipku, Dok, aku aku nggak tahu ini prinsipku benar apa enggak, tapi my life principle itu nggak ada yang peduli sama aku di dunia ini. Jadi when I'm dead, maybe satu sampai 2 minggu orang bakal sedih and then nobody cares karena semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan itu yang membuat aku jadi kayak, ya udah, go all in everything. Mau orang nganggep cringe, mau orang nganggep apa, kayak
you only live once gitu. Itu apakah mindset yang benar, Dok? Mindset itu akan selalu berubah dengan perkembangan umur. Mindset-mu benar karena kamu meyakini di usia segini. Dan bisa jadi Nizar usia 35 akan menganggap mindset segini salah. Itu terjadi di Oh, aku. Mindset Dokter Tirta Rambut Pink itu egonya luar biasa. Aku seperti nganggap apa itu? karena aku nganggap semua orang salah dan aku paling pinter. At the end, Dokter Tirta umur 35 nganggap mindset Dokter Tirta Rambut Pink itu tolol. Kenapa? Ya karena tolol aja kalau berpendapat seperti itu. Saat itu aku the biggest what if-nya adalah, kenapa sih edukasi harus rambut pink, harus ngerokok? Seandainya saat itu aku edukasi COVID dengan lebih proper, dengan lebih bijak, mungkin aku lebih besar dari sekarang. Oh. Tapi di satu sisi, aku berkata pada cermin, kalau nggak ada dokter titik rambut pink, aku nggak akan bisa mengendalikan emosi seperti sekarang. Karena manusia butuh kesalahan untuk sadar bahwa dirinya itu harus berubah. Kalau Ya. enggak ya, yang bisa menyadarkan manusia tuh kalau nggak failure ya mistake. Dan manusia tuh nggak ada yang perfect, jadi pasti akan buat mistake atau failure. Dan aku bilang statement berpendapat kayak kamu tuh Zara, aku pernah berpendapat seperti itu pas aku umur 28 sampai 30 bahwa ya aku hidup buat diriku sendiri Ya. dan orang nggak akan peduli sama aku. Sampai videoku disimpan sama anak kecil. Jadi mulai banyak anak kecil yang masuk kedokteran dan itu yang cerita adalah Mbak Nia, dia staf KPTU-nya FKUGM, ada orangnya dan cerita bahwa banyak peningkatan mahasiswa kedokteran karena mereka melihat dokter tuh fun kayak Tirta. Oh. So, ternyata ada orang yang mengharap menjadi aku. Soal hidupku udah nggak bisa ego lagi buat diriku sendiri. Itu alasan aku filter omongan dan aku selalu mendedikasikan hidupku untuk sharing hal di media sosial karena bisa jadi videoku itu akan abadi sampai 50 tahun lagi even aku mati, coy. Ya. Mukaku yang jadi tawon, yang aku pengen banget jadi lebah, jadi tawon, itu jadi GIF di di Instagram. Jadi GIF. Mukaku tuh jadi shit post meme. Ya. Bahkan kalau kamu majang muka aku di TikTok itu udah pasti jaminan view. Dapat viral. Dan anak-anakku yang SD, itu anakku tahu aku terkenal dan temen anakku tahu aku. Jadi mereka tuh termemori bahwa aku kalau jadi dokter harus kayak dokter Tirta. Artinya kamu jadi beban baru, beban harus belajar dan aku tidak, nah itulah aku suka. Aku butuh pressure. Oh, jadi aku harus tampil seperti ini, aku harus tampil seperti ini, aku harus belajar. Karena ada anak kecil dan anak muda yang pengen jadi seperti ini. Dan mereka nggak perlu tahu kelemahanku, kan banyak yang drama. Berarti kalau gitu dokter tidak tampil diri sendiri dong, tidak boleh menampilkan kelemahan. That's the game. Yang Hmm. tidak boleh dipedulikan orang lain adalah my feeling, my feeling. Hmm. Orang nggak perlu tahu aku sedih, orang nggak perlu tahu aku seneng, orang nggak perlu tahu aku marah, karena dia yang peduli sama perasaanku cuma diriku sendiri aja. Jadi dokter nggak pernah jual rasa kayak lagi down nih, lagi apa, itu dokter nggak pernah share ya? Oh emang pas London Marathon aku hancur aja, aku biasa aja, Jadi jadikan pelajaran aja? ya. Karena aku udah terbiasa dengan hal itu. Yang biasa aku lakuin adalah gimana aku copy mechanism dengan hal itu dan menurutku tuh hal yang berat. Jadi misalkan aku dalam kondisi under pressure yang kulakuin adalah aku cuman pengen sendiri aja. Jadi naik pesawat ke Jogja, ke kamar, ngeliatin kayak gitu, terus balik normal lagi, keluar harus normal lagi. Karena aku nggak akan tampil sedih di depan anakku, coy. Iya. Aku nggak akan tampil sedih di depan followerku, di depan temanku, nggak akan. Aku akan tampil ya pada apa adanya. Karena dia yang peduli aku ya diriku sendiri. Even di depan istriku misalkan atau di depan keluargaku, di depan pegawai SAC, apa mereka peduli? Dolar 18.000. Efeknya apa ke SAC? Harga cleaner naik, harga plastik naik, harga shipping naik, semua kebutuhan naik. Karena Susencare masih terlibat dengan beberapa cleaner yang bagus, laba partnerku yang bagi hasil berkurang, tapi pegawai tetap kucairin fee-nya. Mmm. Karena yang peduli sama perasaanku dan kesedihanku ya diri sendiri. Even kemarin ada akun media menjual kisah kesedihanku, tak tegur. Oh ya? Aku nggak mau hidup dari drama sedih, coy. Mmm. Kesedihan tuh ya tak simpen, ngapain tak share ke publik untuk dikasihani, aku nggak mau dikasihanin. Karena kan nah, itu gimana cara dokter ngekontrol itu ya, apalagi di sosial media ya? Bisa ngekontrol mana yang untuk karena kan attention is currency kan, Ya, attention is a game kan. Tapi kan jual kesedihan itu juga a big attention game. Nah, iya. gimana cara dokter bisa milih kayak, "Oke ini attention yang bisa gua share, ini attention yang gua nggak mau." Kamu harus dihujat senegara dulu 4 kali berturut-turut, coy. Itu yang kulakuin pas Covid. Makanya gara-gara aku dihujat senegara berkali-kali, aku di situ bingung, kok hatersku banyak ya? Apa yang salah dengan kontenku?
Ya ternyata salah semua pas konten Covid. Ya kontennya bagus, Iya, mangan-mangan masker. Saat itu edukasiku adalah, kamu tuh nggak akan virus tuh akan ada terus. Satu-satunya yang bisa kamu lakuin adalah makan bergizi dan jaga diri. Tapi aku menyampaikan dengan cara yang menurutku terlalu arogan. Makanya oke. hatersnya banyak. Akhirnya dari situ aku tahu bahwa likes itu adiktif. Dan akhirnya aku bisa filter mana yang harus kesampaikan dan enggak. Iya. Dan dari dulu aku suka live Instagram. Sekarang aku membatasi, aku hanya live Instagram saat aku bahas bola atau bahas kesehatan. Aku nggak mau Mhm. ngata-ngatain orang lagi di sana. Dan Oh, filter, karena aku takut ada orang menganggap konten itu benar dan akhirnya membenci orang lainnya. Jadi filter. Kembali, orang aku bisa di level ini karena aku udah pernah dihujat dan pernah dibenci banyak orang. jadi, nah itu cara comeback-nya gimana, Dok? Bisa comeback seperti itu? Karena banyak orang, apalagi influencer ya, yang mereka udah sekali kena hujat tuh susah banget comeback-nya untuk Kembali ke nge-rebranding. USP-nya. USP-mu apa? Kalau kamu punya USP dan kamu bisa menyampaikan itu dengan proper, dan kamu bisa self redemption atau kontemplasi kehidupan, kamu akan dapat second chance, third chance, dan fourth chance. Manusia tuh bisa toleransi dengan perubahan menjadi lebih baik dan adaptif. Ya, kalau kamu salah, kamu harus menyadari kamu salah, kamu harus berubah, dan kamu tahu USP-mu apa, pertajam USP-mu. Kesalahanku dulu semua tak bahas, Pak. Aku bahas politik, padahal aku belum S2 politik. Oh, Terlalu dalam ya, berarti kritisnya terlalu sotoy. Boleh bahas politik, tapi ya jangan sotoy-sotoy banget lah. Aku bahas ekonomi padahal S2 aku belum MBA. Sotoy, jatuhnya tuh sok tahu. Dunning-Kruger syndrome. Jadi endingnya mhm. adalah kamu harus banyak belajar, banyak baca, jangan benci sama orang, bedakan EQ dengan intelektual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Kamu harus tahu penempatan diri, adaptif, maka ya publik akan menerima lagi. Masalahnya orang tuh kan terlalu ego untuk menerima bahwa dirinya salah. Yes. Ego itu yang kalau dokter Tirta pernah bilang, yang menghancurkan manusia tuh bukan 3L ya, bukan liquor, ladies, Bukan, ego, ego. ego. Ego itu bahaya banget. Dan itu terjadi kan di threads. Aku tuh nggak mau membahas sesuatu di luar kapasitasku. Kau tanya nutrisi, aku akan bilang nggak tahu. Beda sama dulu, tak jawab semua. Sekarang aku jawab nggak tahu. Aku akan Mhm. melibatkan banyak orang yang lebih tahu. Karena audiensku besar, ya aku akan mengajak orang lain tambah gede lah, gede bareng. Itu yang kulakuin ke SHC Running Club. Itu gaji mereka itu dari endorsanku. SHC Running Club itu bisa survive dari endorsanku. Iya, Karena aku berpikir seperti ini, kamu kaya sendiri, bisa. iya. Tapi kalau kamu maju bareng-bareng, legasimu akan awet. Mmm, Petra bisa ke Australia besok, atau Petra bisa hidup sekarang, itu karena fee dari aku. Setidaknya aku berperan di hidupnya, bukan jadi sekedar NPC di hidupnya. Jadi kalau aku mati, aku dikenang di hidupnya dia. oh, So, fokusku adalah membuat memori di hidup orang lain. oke. Aku bisa aja kaya, ya punya 100 M, ya kan, Living Ferrari, private tapi life. ya dia setelah mati nggak ada inget kita. Terus gimana biar kita diingat? Ya kamu ciptain memori dong di hidup orang lain. Memori yang berkesan, memori yang bermanfaat. Itu alasan kenapa sebagian dari endorsanku ku buat SHC Running Club. Kenapa? Karena aku bisa gede, karena followerku. Nah, maka aku akan memberikan sebagai rezekiku ke orang-orang yang bisa potensi seperti itu. Sehingga nanti kalau mereka gede, mereka akan seperti itu juga ke orang lain. Itu kan namanya Oh, iya, paham kan? iya. Jadi aku berpikir, aku gedein Raffi Pace. Tahu yang dilakukan Raffi Pace? Raffi Pace ngajak 2 orang, Danis Basunjaya sama Sardi ke Mills. Karena dia merasa, aku sudah dikasih Pak Tirta sejauh ini sampai aku dapat job dari lari dari Mills. Maka Mhm. dia gantian menggunakan privilege-nya untuk ngajak Sardi sama Danis ke Mills. Nah itu bisa punya mindset kayak gitu gimana, Dok? Karena kan nggak semua orang pengen berbagi ya? Itu karena kamu kontemplasi diri, sering ngomong sama diri sendiri aja. Itu sifatku yang paling aneh. Aku tuh ekstrovert dan introvert sekaligus. Jadi aku kalau habis podcast itu bisa energinya drain. Oh, Jadi aku sering banget ngopi, terus ngomong sendiri di rumah, apa yang harus kulakuin, apa yang kulakuin, apa yang salah, apa yang enggak, evaluasi, insecure di mana, bla 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 bla. Baru akhirnya aku melakukan, kayaknya kalau aku ngambil endorsan ini sendiri aneh deh. Kayaknya aku harus berperan nih, supaya rezeki ini lebih lancar. Kayaknya ini rezeki masih ada hak orang lain deh. Dan benar terjadi. Kebijakan paling aneh itu mempermudah kasbon, dan cara mhm. nyicilnya bisa dengan Google Review. Oh iya? Karena intinya gini lah, eee, rezeki itu kan dipermudah ya Iya, sama pencipta. Logikanya kalau aku mempermudah hidup orang, ya hidupku juga akan betul.
Sesimpel itu, aku nggak mau mempersulit hidup orang kalau nggak rese banget. Iya iya. Nah, supaya kita berhindar dari hal rese, ya kita menghindari aja. Iya, Itu kan simpel ya hidup ya betul. itu. Jadi sering ngomong sendiri. Makanya kalau disebut Tirta agak gila, personanya banyak. Even orang tuh nggak tahu kapan aku ngegas, kapan aku lawak, kapan aku lucu, nggak ada personal kepribadian. Yang tahu asliku itu orang terdalamku, Raffi Pace, istriku, keluargaku, anakku, tuh tahu asliku kayak apa. Ya even kamu lah, aku tuh orang yang serius. Iya. Aku serius, aku ngegas itu ya karena itu salah satu alter ego yang kubuat. Ya Oh, karena aku pengen mengenalkan ke publik, straight to the point, itu iya, lebih gampang daripada basa-basi. betul betul. Dan harus beda juga kan? Iya, dan itu jadi memori di mereka. Dan seneng loh aku lihat ada orang olahraga memorinya karena Tirta. Wah, nyenengin itu sebuah Iya. apresiasi yang lebih bernilai dari uang. Ya makanya aku fokus gimana kamu dikenang kalau kamu nggak mau dikenang. Kalau kamu mau dikenang di ini ya kamu buat memori aja ke orang-orang terdekatmu, memori yang baik. Jadi kalau kita mati, wah keren ya dia videonya bagus. Ah, daripada ini mati ninggal utang goblok pula. Ah, aku nggak mau ninggal memori seperti itu gitu loh. Iya. Sebisa mungkin aku berusaha hal baik, even nggak mungkin jadi sempurna ya, aku bukan orang sempurna, masih banyak kesalahan, jadi memoriku harus menjadi struggle, itu alasan ada SAC Running Club. Dan bener impact-nya di Raffi Pace baru kerasa. Raffi Oke. Pace itu yang paling keras, sering kumarahin soalnya. Ini anak kesayangannya lah ya? Nggak, paling keras, karena menurutku dia tuh gaya hidupnya paling remuk dan dia dapat privilege lebih besar dari aku. Oke. Bapaknya kan bukan orang sembarangan. Cuman aku bilang, "Kalau aku baik sama kamu, kamu jangan baik ke aku lagi. Aku baik ke kamu sebagai pemberi kerja. Aku bukan bapakmu, aku bukan temanmu. Aku baik ke kamu pemberi kerja. Jadi kalau kamu dapat kebaikan, kasih ke orang yang lain yang menurutku lebih layak." Itu perintahnya. Oh bukan malah ke dokter Tirta lagi? Nah, Karena kan sekarang trennya ya, mengolah. iya, mengolah weh. Ya, mengolah atasan, mengolah apa, kalau misalnya mereka baik, supaya kita Enggak. benefit. Wah, Dokter itu Tirta baik ya? ceramahku di SAC Running Club, jadi ada yang namanya kultum, kuliah 70 menit. Oke. Aku sering di grup itu ceramah dan selalu nge-brainwash, "Aku bukan keluargamu, nyet. Aku tuh bosmu, aku gaji kamu, aku ngasih duit. Profesionalitas kita adalah kau aku gaji, kau kasih aku prestasi. Kalau kamu nggak bisa kenceng, kamu minimal lucu atau kamu menghibur. Aku bukan temanmu, jadi kamu harus respect sama aku, karena aku ngasih duit ke kamu. Cuman, kalau kamu mau baik sama orang, baik sama temanmu. Karena ingat, gajimu tuh dari endorsan. Aku nggak akan ngasih SOW. Jadi kamu Mmm, harus sadar diri. Kalau kamu hobi nyenggol orang, itu bukan yang kuajarin coy. Nah itu, aku selalu berdiri bahwa aku bukan keluargamu, aku tuh bosmu nyok. iya. Jadi jangan anggap aku sebagai temanmu, anggap aku sebagai bosmu. Loh dokter berarti nggak punya teman. At the end kalau kamu udah gede, temanmu tuh ya pasangan hidup. Yang paling mengerti kamu ya pasangan hidupmu, nggak ada yang lain. Itu the only friend? Iya, Jadi yang lainnya bukan teman? yang lain itu adalah teman sekedar kenal yang takdir kenal, bukan teman baik. Teman baikku ya pasangan hidupku. Teman baikku adalah bapakku, teman baikku ibuku, teman baikku anakku. Semua teman yang ada di hidup ini menurutku adalah transaksional dan kebetulan ketemu. Dokter kalau misalnya ketemu orang ya, itu memerhatikan return on time invested-nya nggak? Kayak ini Enggak, oh enggak? enggak. Jadi siapa aja dokter Iya. Dan itu alasan kalau aku ada ketemu orang random pas lari ngobrol tak temenin. oh ya? Aku tuh nggak masalah diikutin, asal nggak ngikutin sampai rumah, bisa tak pukul kalau itu. Tapi Nggak ada kalau egonya tuh? iya, makanya kalau orang lari di GBK kan orang bingung, "Wah ternyata ngikutin Tirta santai ya." Wah aku seneng, kamu yang di depan Mas tak ekor. Diajak ngobrol ya tak jawab, karena menurutku kita nggak tahu yang kita ajak ngobrol itu bisa jadi berperan hidup loh. Karena ini kejadian kemarin nah, di GBK. Aku lari bareng terus, aku lari, aku nggak tahu siapa nih orang. Ternyata dia orang bernama Iqbal Rizky. Dia masih inget omonganku, karena katanya dia lari pertama tuh ketemu aku terus dia curhat, "Aku mau HM Dok di JRF." Ah "Wah semangat Bro," kayak gini-gini. Dia mau FM tahun ini, lebih kenceng pula dari aku. Dan katanya omonganku tuh diinget sama dia. Terus dia mmm. ketemu lagi dalam konten kreator, dapat endorse dia dari sepatu Nine Ten, dia bilang, "Pesanmu apa buat FM?" Dia tuh masih mengingat katanya Ini Iqbal L-nya lari itu ya? iya, katanya Oh, katanya dia tuh pas pertama kali lari itu nyapa aku dan aku nggak bodo amat ya, sapa-sapa aja. Nah itu loh, coba kalau tak usir, "Ngapain kamu ngikutin aku anjing?" Nah, iya iya. orang tuh bisa memilih reaksi kan, aku nggak masalah, cuman kalau diikutin sampai rumah aku nggak mau. Iya. Pasti tak, "Sorry Mas, omahku ning kono ya Mas, nek mbok ikuti oh tak kepleng we, Iya ah, iya. santai Mas." Ya jadi aku tuh akan menganggap bah
kita follower tuh titipan, jadi bisa jadi orang yang kita temuin itu bisa jadi bermanfaat. Berbunga lagi ke yang lainnya ya? Iya, gitu. Itu yang membuat aku hukum tabur tuah tuh karena mungkin sudah pernah dihujat dulu loh, Iya iya. dan aku nggak down-down banget. Sulit aku buat menyerah tuh sulit. Oke. Dokter tahu Naval nggak? Apa? Naval. Ya kenapa emang? Dia bilang, "Pikiran tenang, badan sehat, dan rumah penuh cinta itu nggak bisa dibeli." Mmm, Dokter setuju nggak? pikiran sehat apa? Badan tenang pikiran tenang, badan sehat, dan rumah penuh cinta itu nggak bisa dibeli. Wah enggak, itu motivasi yang aku agak kurang setuju. Oke, jadi nggak semua motivasi di internet ini Dokter setuju ya? Enggak. Menurutku rumah yang tenang tuh bisa dibeli. Pikiran yang tenang, kita nggak usah munafik. Semakin banyak uang kita, semakin kita tenang. Kalau aku nggak tenang, berarti aku nggak kaya-kaya banget, oke? Mmm, Aku belum sekaya itu, maka aku nggak tenang, maka aku cari uang. Kita harus akuin dengan uang yang berkecukupan, kita sudah menyingkirkan satu masalah hidup. Kita nggak bingung besok mau makan apa. Jadi menurutku, kita bisa ngomong bahwa uang tidak penting, karena uang itu sudah ada di hidup kita, Mas. Coba kalau kita nggak punya uang, pusing kita itu besok mau makan apa. Karena itu aku melihat dari teman-temanku yang masih kerja harian, kerja lepas, mereka masih bingung mau makan apa besok. Jadi disitulah aku mulai toleransi untuk mengeluarkan filter kata-kata. Aku bisa mengatakan bahwa uang tidak penting karena aku udah punya uang. oke. Aku bisa mengatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan karena aku udah punya uang. Dan apakah pantas untuk Dokter Tirta ngomong kayak uang Enggak, tuh nggak penting di publik? enggak. Karena aku penuh dengan privilege. Aku bukan orang yang lahir dari zero, minus. Tapi kalau kamu orang lahir dari zero, minus, dan kamu berhasil dan kamu mengeluarkan kata-kata itu, kamu layak mengatakan kata-kata itu. Jadi itulah kata-kata itu bisa sangat bermakna tergantung siapa yang ngomong. Kalau orang yang ngomong itu lahir dari minus dan dia mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi dia memang dari minus dan dia melepaskan itu semua, tak dengerin, Pak. Tapi Mmm, kalau yang ngomong itu bocah dengan penuh privilege, orang tuanya berada, terus kaya raya, "Wah, aku kaya, ternyata uang tidak membeli kebahagiaan." Karena orang tuamu kaya, Nyet. Kamu belum pernah merasakan kebangkrutan, cicilan, dan bingung besok makan pakai apa. Coba itu semua diambil dari kau dan kau mengatakan bisa hidup tanpa uang nggak? Nah, masalahnya orang miskin itu udah pernah hidup tanpa uang. Makanya ketika orang miskin bisa jadi kaya banget dan dia mengeluarkan motivasi, tak denger, Pak. Even dia baru level pegawai ya, tak denger motivasinya. Itu makanya oh, beda, motivasi itu tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu orang penuh privilege, motivasi itu nggak relevan. Jadi ya, rumah dengan bahagia, oke. Keluarganya cerai karena mungkin bapaknya nggak ngasih uang, gimana tuh? Ya kita akuin lah, orang tua yang lengkap, orang orang tua yang lengkap, soft spoken akan menghasilkan anak yang soft spoken. ya. Rata-rata seperti itu. Orang tua yang lengkap berarti rata-rata berpendidikan, uangnya banyak. Ya kalau keluarganya berantakan gimana? Cari uangnya gimana? Bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, anaknya sebatang kara. Terus bisa dia ngomong bahwa rumahnya bahagia itu cuk, jinguk, kalau ada uang juga aku akan hidup. Makanya aku nggak berani ngomong kata-kata hari ini. Jadi aku nggak sepenuhnya setuju. Oke. Ber Tapi kalau ada orang ngomong itu, aku juga nggak akan bantah di publik, nggak mau. oh, Nggak akan mempermalukan orang aku. ya. Karena aku pernah kejadian seperti itu. Ada dosen ngomong di S2, aku nggak setuju, ngomong di depan publik. Marah dia. Marahnya bukan karena aku bantah, marahnya karena aku bantah dia di depan publik. Oh, Aku tuh gurumu, jangan mempermalukan aku." Dia bilang gitu. Dan aku sadar itu salah. Coba kalau kamu yang ngomong di depan dan kamu dibantah di depan publik. Ya dari mmm, situ aku belajar lagi, oh aku salah, aku minta maaf. Jadi oke. dari situ aku tahu bahwa aku nggak akan bantah omongan ini di publik. Tapi karena ini diomongin ke aku, yang berhak ngomong ini adalah orang yang memang struggle dari nol. Baru dia bisa ngomong bahwa uang nggak bisa beli kebahagiaan, nggak bisa membeli rumah dengan bahagia. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang tidur di Alphard, Lexus LM350 dengan rumah 3 lantai, maka itu nggak relevan. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang memang keterbatasan, hidup dari bantuan bos, dana bos, dan dia tetap bahagia, ya it's okay for him untuk talk about that. Gue adalah orang yang sangat aktif, tapi susah banget buat gue nemuin
minuman elektrolit yang enak. So that's why I created Garma. Hopefully it will be launched by the end of this year. Sekarang gue gak bisa kasih tahu banyak, tapi it's gonna be the best electrolyte drink. Enjoy. Lalu apa standar kebahagiaan Dokter Tirta sekarang? Nggak ada. Aku bisa hidup dengan tenang, masih hidup lagi, bernafas dengan normal tanpa alat bantu, bisa melihat anakku dengan sehat, dan tidak dibenci anakku, menurutku tuh, dan aku tidak terjebak dalam utang, menurutku tuh standar kebahagiaan yang sekarang. Kalau sekarang semua duit Dokter Tirta dinolin, apakah Dokter Tirta masih orang yang sama? Nggak. Aku nggak akan munafik. Aku akan lebih biasanya orang pernah bilang, with or without money, I'm still the same ngomong person. kosong, bullshit, anjing. Mana ada orang kayak gitu. Tanpa uang aku orang enggak. Kalau aku nggak ada uang, aku adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat uang itu. Yang penting anakku hidup. Apapun akan kulakuin asal anakku hidup. Jadi kalau uang itu nggak ada, tapi anakku ada, aku akan melakukan apapun asal itu hidup. Akan melakukan apapun. Melakukan apapun. Apapun. Any kind of work. Any kind of work. Asal hidup. Struggle, hustle, apapun itu. Dan aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku gak peduli teman, aku gak peduli kawan, aku gak peduli harga diri. Yang penting anakku hidup. Akan kulakuin itu. Jadi aku akan lebih gila dari sekarang. Hustle-nya, workaholic-nya. Kalau gak ada uang. Even itu sacrificing your time Yap. with your kid. Gak peduli aku mau mati nanti umur 40, 35 karena resikoku begadang terus karena cari uang. Aku akan menggadaikan waktu, tenaga apapun, asal keluargaku hidup, pegawaiku hidup. Dan itu resiko kalau gak ada uang. Aku bisa sekarang ngobrol sama podcast sama kamu karena aku sudah memiliki manajemen keuangan yang benar. Tapi kalau diambil lagi, aku siap untuk struggle lagi. Hustle. Jadi aku akan menjadi orang yang berbeda. Dan aku gak akan bohong soal itu. Karena aku butuh uang sebagai alat tukar. Tuhanku bukan uang ya. Yeah. Uang itu alat tukar. Dan lucunya kita hidup di dunia yang kapitalis yang kita tuh butuh uang. Jadi necessity, uang necessity, pressure necessity. So kalau gak ada uang, pressureku kali 3. Ya aku akan cari itu lagi dan lagi. Is capitalist a good thing? Ini pertanyaan klise ya. Is a capitalist a good thing? Bagus untuk orang yang jadi bos. Gak bagus kalau dia jadi pegawai. Karena kapitalis itu sistemnya adalah dia meningkatkan profit setinggi-tingginya. Nah salah satu liabilitas dalam expenses terbesar dan liabilitas terbesar dalam dunia usaha yang menggerus profit adalah COGS yang dimana salah satunya manpower. Sehingga supaya owner kaya raya, dia akan menekan gaji pegawai. Itu alasan kenapa di Inggris ada revolusi buruh dan sampai sekarang ada general strike. General strike bisa tiap minggu pula. Jadi itu yang kulakuin bahwa kapitalis is a good thing for some people. But for majority itu not good. Kan 10% uang, hanya 10% orang di muka bumi ini menikmati 90% peredaran uang. Sementara 10% peredaran uang dinikmati 90% orang. Tapi kan everyone has an equal right untuk menang. Ya betul. Makanya aku suka fair. Aku suka bersaing, Pak. Makanya kan aku selalu bilang ketika aku dapat endorse-nya tak bagi ke orang lain. Fair gak? Fair. Jadi kenceng kan mereka. Karena aku hipotesanya sesimpel ini, itu kan disertasi. Sebenarnya aku tuh S3-nya kan Decision Management dan SDM. Salah satu hipotesa aku adalah, kalau aku memberikan kebutuhan mereka dalam berupa uang, performa mereka harusnya naik dong. Dan ternyata naik. Naik, podium terus. Pace paling sinting. 5 kali PB loh dalam waktu 6 bulan. Cepat progresnya. Dan even di Purwokerto HM, dia PB loh. Padahal dia cedera meniskus loh sebelumnya. Tapi kenapa bikin orang lain cepat, sedangkan Dokter Tirta pun baru mulai? Karena hipotesanya seperti ini. Kalau hal bagus itu terjadi di aku, itu bisa jadi luck. Oke? Tapi kalau aku membuat sistem, yang sistem ini dikopas ke orang lain dan ikut berhasil, ya berarti itu sistem. Dan sistem itu bisa dipublikasikan secara penelitian. Oh ternyata Tirta kalau dapat uang bisa kayak gini. Coba Raffi Pace tak kasih uang, income, kenceng. Ishak tak berangkatin Berlin, muridnya tambah banyak. Latif, muridnya jadi banyak. Petra, dia jadi kenceng, endorsannya banyak. Paul, berhasil kan? Sistem ini nanti yang ku buat, ku teliti, ku publish nanti di S3. Bahwa ternyata SDM, gaji yang dikeluarkan oleh bos kepada manpower, itu berarti 2 hal. Bisa jadi expenses, bisa jadi investment.
Itu Ah, hipotesaku. Tergantung dari mana kita memilih. Gaji bisa jadi expenses kalau di dalam financial report. Tapi ketika kita membahas SDG, Sustainable Development Growth, gaji itu bisa jadi reward dan bisa jadi investment ke pegawai. Karena at the end, aset yang bisa growing salah satunya adalah SDM. Nah, cara untuk kita membuktikan hipotesa itu adalah dipraktekkan ke circle usaha kita sendiri. oh, sehingga sekarang semua orang kalau mau nyuci sepatu hanya tahu SAC. Ya, itu intellectual property. At the end tuh SAC hanya project lab. Labanya SAC itu masih UMKM karena dia tuh sistemnya bukan franchise, dia bagi hasil. Jadi misal ada temanku Aha. punya ruko, bagi hasil, dia yang bayar Oh, nggak pajaknya. pernah mau sewa berarti? Enggak, bayar hasil, bagi hasil. Jadi yang nyewa partner, dia yang nyewa, dia yang ini, bagi hasil, dia yang bayar pajak. Aku cuma minta 10%. Kadang Oh, 2%, kadang 20%. Kadang nggak tak minta. tapi sistemnya dokter kasih semua? Iya. Oh, sistem SOP semuanya? Iya, jadi dia bayar pajak sendiri di masing-masing daerah. Kayak yang Bintaro itu udah lama banget sama aku. Dia bayar pajak sendiri, dia apa sendiri. Jadi Susan Care itu lebih ke kayak intellectual property-nya memang atas nama Tirta. Tapi Susan Care tuh lab. Oh, ternyata bayar pajak masing-masing. Susan Care tuh lab supaya mereka bisa belajar bisnis yang lebih besar. Itu nggak ada yang kayak gitu loh, Dok? Ya memang. Memang. Edian kan Susan Care udah top. Aku nggak buka cabang lagi. Setelah aku merasa enough. Karena teman-temanku udah sukses semua. Ada yang gagal memang. Ada yang buka toko gagal. Setelah 3 tahun nggak perpanjang. Kontraknya tiap 3 tahun dan dia ngerasa capek. Ya nggak apa-apa, dia nggak marah. Karena tapi ada yang kupus terus, ada yang kubantuin. Jadi menurutku Susan Care itu lebih lab. Ternyata yang berhasil lebih dari 70%. Yang Hmm, failure rata-rata ya karena rukonya tiba-tiba dinaikin, ya. ada yang tiba-tiba dan ketika rugi aku nggak minta bagian. Jadi mereka yang bayar pajak sendiri, mereka yang ini. Berarti dokter Tirta nggak keluar duit sama sekali ya untuk Ada pelatihan, pelatihan? toko, kalau rugi kadang aku bayarin marketingnya. Jadi Oh, sebenarnya subsidi silang, aku iya. dapat endorsement dan konsultan, kan aku juga konsultan perusahaan. Nah itu gaji terbesarku tuh pekerja bebas. Ketika aku ngurus perusahaan, itu alasan kenapa pajakku gede banget perorangannya. Tapi suksesnya SAC juga karena dokter Tirta. Nah, ini masuk ke founders marketing. Namaku udah aku delete dari web. Kenapa, Dok? Karena company branding harus lebih besar daripada founder brand. Kenapa gitu? Ya kalau aku mati, SAC mati dong nanti. Kalau foundernya sama-sama gedenya. SAC harus bisa survive tanpa atau ada Tirta. Jadi aku mulai mendelete namaku dari web. Aku pengen orang sekedar tahu bahwa aku BA aja. Tapi apakah bagus di awalnya founders marketing? Not ya belum tentu. Tergantung, kalau orangnya ternyata orang terkenal boleh pakai founders marketing. Tapi kalau orangnya nggak terkenal ya harus company marketing. Jadi tergantung ketika kamu memulai usaha tuh kamu sudah memiliki awareness apa belum. Kalau kamu belum punya awareness ya gedein aja usahamu, kamunya nggak usah. Tapi kalau ternyata kamunya udah gede duluan, ya kamu boleh paralel, kamunya personal branding gede, company brandingnya gede. Karena ingat Hmm, ketika kamu personal branding gede, kamu buat kesalahan, brandmu bisa keseret. betul. Intinya aku lebih setuju bahwa founder itu CS perusahaan. Ketika ada masalah dia harus minta maaf. Ketika ada prestasi dia nggak perlu pamer. Ya karena Hmm, selayaknya usaha itu ya berprestasi. Tugas usaha adalah mencetak laba. ya. Jadi kalau laba nggak usah seneng. Tapi ketika ada krisis, pemimpin yang harus hadir pertama. Makanya ketika ada komplain dari SAC, kalau aku yang bales itu markom ketar-ketir. Oh, Tapi aku nggak pernah gebukin pegawai, enggak lah. Nggak akan ya. kupotong gajinya. Ada yang rusak aku yang nanggung sendiri. Makanya aku bersyukur jobku tuh banyak, multiprofesi. Ada dokter, pekerja bebas, terus aku konsultan, endorsan, makanya pajaknya gede. Gimana cara ngebagi waktunya, Dok? Kok bisa fokus ke semuanya? Ya itu talent. Talent yang mungkin aku sadar baru dari sekarang. Never give up dan multitasking sama fast learner. Dan yang memang aku bisa berpikir bercabang kepala itu dalam waktu Berarti sekaligus. ADHD. Ya misalnya sekarang lagi podcast nih. Aku bisa mikir nanti jam 5 aku harus ngomong apa di Lactogro. Aku bisa mikir nih SAC lagi ngapain. Dan aku bisa mikir nih Raffi Pace lagi ngapain, aku harus ngapain, latihannya gimana, besok aku harus long run 27. Jadi aku bisa berpikir Itu bercabang. nggak burn out, Dok? Karena kadang aku pun burn out loh kayak gitu. Aku tuh gak pernah burnout, Pak. Nggak pernah burn out. Burnoutku tuh ya sendiri. Kalau burnout aku break sendiri. Kayak kemarin aku burnout Ya. habis London. Sebulan aku nggak lari. Aku tuh tahu kapan aku burnout. Tapi aku nggak pernah stres karena burnout. Alhamdulillah. Jadi kalau aku Hmm. lagi burnout, capek, fatigue, rasa air remuk, ya itulah gunanya smartwatch. Wah, su burnout ki gitu. Ya aku
break sendirian di kamar, nggak lari, nggak olahraga, cuman nge-gym, calisthenics, dah ngopi, makan yang banyak. Nah, aku kalau burnout itu makan protein yang banyak. Oh, Bersyukurnya aku coping mekanismenya bener. Aku kalau burnout kok cuma ke 3 tempat, sama anakku ke Sushi Hero, sama istriku biasa ke mana, Momo Paradise, kalau nggak beli steak oh steak. steak dan lucunya bukan steak wagyu, aku suka makan comfort food, steak tepung. Kenapa gitu, Dok? Karena itu achievement pertamaku ketika aku pakai gaji pertamaku, aku beli warung Oh, steak. Itu kan dianggap orang steak jelek, steak kok ya. pakai tepung. Tapi itu masalahnya makanan yang kubeli pakai hasil usahaku pertama. Itu kerasa banget sih, Dok. Aku Jadi 3 hal ini yang kulakuin kalau aku lagi stres, makan sendiri. ya. Makanya aku kesel tuh kalau ada netizen tiba-tiba ngupdate, "Orang sendiri sedih." Goblok gitu. Orang makan sendiri itu bukan berarti dia lagi sedih, karena lagi pengen sendiri aja. Jadi jangan di-capture-capture terus dikasih bumbu, pakai lagu-lagu kesedihan. Jangkrik, karena aku Ya. sering banget gitu random sendiri, kemana-mana sendiri, beli baju sendiri, pulang. Aku saking gabutnya pernah ke Spot Hub, nggak bawa baju ganti, Aha. ya beli di level itu dan terus happy, "Wih seru ya," terus pulang lagi. Goblok gitu. Ya itu Ya itu goblok, enjoying me time lah. enjoy. Tapi aku nggak bisa kalau ketemu orang banyak, kayak ke Break Spot kemarin energiku langsung hilang, Pak. Hmm. Ya itu, lucu kan, ekstrovert dan introvert di satu hal sekaligus. Ketemu banyak orang nggak bisa, capek. Itu yang aku alamin semenjak aku mulai sosial media kan. Bikin video, Dok. Capek ya? Dulu ekstrovert banget, senang ketemu orang. Sekarang ekstrovert di sosial media, tapi kalau kayak di blind spot kayak rame gitu kayak wah ini udah agak capek sih. Karena harus ngomong sama orang kan, harus Iya. ngobrol. Dan aku tuh nggak lucu sama cowok usia 30 tahun ke atas, 35, 40, tapi masih masih keputusan personalnya harus didasarkan dendam atau benci sama orang. Contoh. Misal, aku berbisnis sama orang, aku benci sama kamu. Tapi di satu sisi aku butuh kamu untuk berbisnis. Aku bisa mengesampingkan rasa benciku demi hal uang. Oh ya? Iya, aku bisa mengesampingkan itu. Aku Kenapa nggak bisa, masuk. Dok? Ya karena kembali ke tujuan utama, aku cari uang. Cari uang tuh nggak butuh mood. Tapi nggak ada gengsi. Seorang dokter Tirta. Buat apa? Aku sering minta maaf kok ke orang yang pernah aku gibahin. "Bro, aku nggak suka sama lu dulu, jadi minta maaf ya." Tanya Aji Handoko yang punya sepatu Kompas, Walaupun dia yang salah. nggak peduli aku. Aku anggap aku yang salah. Sepatu Kompas itu brand yang sempat kubahas di tahun 2017 dan berkali-kali aku sering minta maaf ke dia. Dan setiap dia ngasih pasti tak bayar, nggak mau aku. Aku nggak enak. Apa Jad titik awal bisa jadi kayak gitu, Dok? Ya kembali karena aku tidak mau meninggalkan memori buruk di orang, aku selalu pengen minta Oh. maaf aja. Jadi aku selalu kalau ada orang kesel sama aku, misalkan ada orang, "Dok, ini si A kan sudah ngehujat kamu, sudah membenci kamu, kenapa masih baik?" Ya mungkin suatu saat Tuhan mengubah, adaptasi terus kita jadi dipertemukan jadi partner, why not? Kalau dia benci aku ya udah, dia mau jahatin aku ya udah. Toh ending kan semua orang pasti punya ganjarannya. Tapi yang penting aku masih bisa mengesampingkan kebencian untuk hal lebih baik. Hmm. Itu Itu itu. alasan kalau di banyak orang, "Dok ada gibah, kenapa kamu endorse orang yang gibahin kamu?" Ya karena follower-nya banyak dan aku nggak butuh kebencian untuk hal itu. Dan anak SAC Running Club tuh tahu itu. Si bos ini dia bisa membayar orang yang dia benci loh, terus tak bayar. Tapi caraku main agak lucu, kadang pernah ngerjain orang. Wah si Oh. orang ini resek nih, hobinya gibah terus. Semua orang digibahin. Ya tak bales, circle-nya tak bayar kecuali dia. Oh. Terus ending-nya tak japri. Itu aku lihat tuh, Heeh. tuh. Kadang tak japri terus tak ketawain. Makanya lain kali jangan kayak gitu bro, besok tak gituin. Jadi aku tuh gak gibah, langsung tak omongin di depannya. "Lu ngeselin sih, punya mulut lemes sih," gitu. "Makanya jangan gitulah." Tapi tetap ending-nya aku nggak no hard feeling, karena ya sudah kadang musuh itu atau enemy, itu kadang lebih mengenal diri kita daripada temen. Karena kan dia mengenal keburukan kita semua. Iya, dan dia put effort untuk ngelihat kita ya. Iya, untuk membenci kita. Jadi aku tahu, oh yang dia benci itu ini, gitu. Makanya pas London Marathon kemarin ada fake account, Iya. ngehujat aku, jauh-jauh ke 4 jam 50. Lihat yang bela aku berapa orang? 460 komen. Tanpa aku muncul, even Dokter Davin, seorang senior, itu kesel sama si anonim ini. Jadi, itu aku terharu. Karena aku nggak kira
ada 400 orang put effort untuk membela aku karena aku dihujat gara-gara maratonku hancur. Itu Hmm. artinya aku meninggalkan memori baik ke 460 orang itu sampai mereka rela membela Iya. aku ke mereka. Dan Padahal untuk kita ngetik, untuk membela ngetik kan? loh, ngetik dan bener-bener membela. "Ya anjing nggak usah bacot langsung sini Iya. balapan sama gua aja." Ada yang sampai gitu loh. Dan akhirnya ternyata dia tuh seperti itu karena tak blok. That's the reason. Blok Dan karena bahas bola. Katanya Oh. dia buat statement gini, "Ah, gara-gara bola aja marah-marah lu sama Mas Wedi saat itu. Otot besar tapi kelakuan kayak ratu drama queen." Lah kan aku malas ribut, blok, tantrum, di-blok, marah dia. Oh. Terus at the end aku cuman capture, "Ya wes sorry Mas tak capture." Ternyata dia ngehujat salah satu komentarnya ngehujat Najwa Shihab. Tak capture aja. "Lah ternyata mulutmu memang gini Mas, lain kali kalau mau hujat pakai real account lah. Jangan jadi pecundang gini, Iya. hahaha." Deaktif akun. Padahal cuma bercanda doang itu. Iya. Nah ternyata dia nggak kayak gitu, nggak ke aku doang, tapi juga ke public figure lain. Cuman dia marah ke aku kenapa aku ngeblok dia. Ya karena mau rese, karena rese aku tuh nggak mau put effort, kalau rese udah tak blok aja. Iya, iya. Nah, dokter itu mulai olahraga kapan? 2022, Sebelumnya nggak pernah? nggak pernah, at all. Kenapa nggak pernah, and then kenapa mulai olahraga? Ya karena kenapa nggak pernah, karena saat itu arogan, udah ngerasa jadi dokter, merasa sehat, merasa punya gelar, jadi ngerasa nggak takut mati. Loh, tapi itu bertentangan dong. Maksudnya dokter kan berarti kan belajar bahwa kayak kardio itu sehat, ya kan Iya, harusnya? ya karena arogan, orang itu kalau Dunning-Kruger syndrome, orang udah merasa pinter, dia nggak akan mau belajar, Zar. Oh. Saat itu kan aku bilang aku arogan, pas Covid itu nggak mau belajar. Nah kenapa aku bersepeda? Karena ada haters. Aku ngerasa kenapa semua orang benci aku, dan aku butuh kontemplasi kehidupan. Saat itu aku merasa, goesah Jogja Jakarta. Udah, habis goes jarak jauh tuh aku merasa ketemu orang-orang baru yang nggak kenal aku siapa. Habis itu aku olahraga terus, sampai Kenapa sekarang. pelariannya ke olahraga? Kenapa bisa olahraga gitu loh? Karena aku merasa pikiranku yang rame ini bisa silent ketika aku olahraga. Dan aku nggak butuh waktunya. Pasti ego dan ambisius pertamanya, tapi ketika aku lari, olahraga, nge-gym, aku bisa kontemplasi atau ngomong sama diri sendiri lebih bagus. Makanya Oh. rata-rata pegawai SAC tahu, bahkan istriku tahu ketika olahraga aku bisa mengeluarkan ide-ide yang out of the box. Oh. Ini ideku yang terbaru nanti pas aku nggak tahu ini tayang kapan, pas FM BTN Jakim. Jadi aku lagi London Marathon, lihat orang itu antri ke New Balance. Aha. Ternyata antri itu bukan beli sepatu, tapi New Balance itu memberikan gift grafir gratis waktu. Grip apa? Grafir gratis waktu. Oh. Terus aku akan memberikan hadiah bagi orang yang besok personal best Virgin Marathon atau FM, tak kasih press stiker gratis di jersinya. Sama stiker SAC Oh. Running Mentality hanya limit buat 200 orang. Oke. Itu aku belajar dan itu aku ketemu gara-gara lari. Jadi aku bisa menemukan ide saat aku lari. Emang freak tapi ya. Jadi aku Iya, pas iya. lari itu bisa mikir, apa ya usaha yang harus kulakuin gitu. Iya, iya, iya. Nah itu kalau nggak lari, nggak bisa fokus. Jadi kalau katanya psikiater, yang kulakuin namanya meditasi aktif. Jadi aku bisa mengenal diriku lebih dalam dan bisa berbicara sama diri sendiri ketika aku melakukan kegiatan aktif. Jadi rasa capeknya membuat aku teralih dan bisa fokus. Dan bisa disiplin gimana, Dok? Setiap pagi bangun, sore, misalkan dokter kan sibuk kan, kadang-kadang suka lari malam kan aku lihat Ya kan. karena paginya kerja jam 7. Nah, itu kan biasanya orang kayak, "Aduh udah capek nih, udah besok aja lah hari." Kenapa bisa disiplin tuh? Karena kadang pun aku juga yang kayak, "Hari udah capek Itu kan." kebiasaan dari mungkin SD, di-drill sama bapakku kan. Karena aku di-drill terus sama bapakku. Kalau malam harus belajar, malam Mhm. nongkrong boleh tapi harus belajar. Di-drill, jadi drill itu yang membuat aku terbiasa sampai sekarang dan itu aku ngedrill anakku juga. Anakku udah biasa juga. Sifatnya mirip lagi sama aku. Gampang capek, gampang males, tapi Hmm. nilai proper. Jadi ciri khas anakku tuh kayak aku gini, misal nilai 75, dia nggak suka pelajaran ini. Matematika cepet, apa cepet, tapi dia nggak suka pelajaran satu ini. Nggak bisa aku ngomong ya, dia nggak suka pelajaran ini. Batasnya 75 buat lulus, dia 76. Brengsek Yang kan. penting lulus aja udah. Lah kan Pak yang penting 100, semuanya 100 kok Pak, kecuali ini. Sia terus anjing nih aku dulu juga gini lagi. Aku nggak bisa bantah, kan papa syaratnya lulus terbaik. Lah aku dengan semua 100 ini 76 tetap terbaik Pak, kan nggak ada ranking.
Hmm. Wah sialan deh. 76. Nah, ngomongin soal anak dan education ya, ini sekarang semuanya dengan AI ya dok. Karena beda banget nih, dokter akademis banget. Aku sangat bertentangan dengan akademis untuk beberapa major ya. Mungkin kalau untuk kedokteran, teknik iyalah. Tapi kayak bisnis, psikologi gitu, menurut aku itu useless, bukan scam. Aku nggak mau jadi orang bilang itu scam ya, kuliah itu scam. Menurut dokter gimana nih dengan sekarang anak-anak mau sekolah pun bisa copy paste dari AI. Oke. Gimana cara dokter Oke. ngedidik Oke. your son? Tak jawab. Kamu sebelum DO kamu berapa tahun kamu sekolah di Amerika? 4. Oke. Kamu bisa kayak gini kamu sekolah karena kamu sekolah Zara. Oh. Kamu bisa nganggap sekolah itu useless karena kamu pernah sekolah. Iya, betul. Itu paradoksnya. Kamu nggak akan pernah tahu sekolah nggak bermanfaat kalau kamu nggak pernah sekolah. Tapi I feel like aku learn more outside of school dibanding di sekolahnya. Dari mana kamu tahu learn more from the school kalau kamu nggak pernah school? Nah, kamu kan tadi statement, aku learn more dari sekolah. Aku belajar lebih banyak kok dari sekolah. Dari mana? Karena kamu pernah sekolah. Karena kamu pernah sekolah, terus kamu belajar di luar. Oh ternyata ilmuku lebih banyak daripada sekolah. Karena kamu pernah sekolah. Coba kalau kamu nggak pernah sekolah, dari mana kamu tahu ilmumu cukup? Atau ilmumu lebih banyak? Kamu, jadi artinya sekolah itu tidak membuat kita jadi pintar. Sekolah itu memperbaiki pola pikir. Sekolah itu membuat kita memperbaiki pola pikir untuk mengenal siapa diri kita. Apakah kita harus ambisius belajar lebih lanjut atau menjadi seorang pengajar? Aku akademis karena aku suka ngajar. Aku nggak mungkin jadi gini, ini yang namanya survival syndrome. Atau kamu selamat karena metode ini, belum tentu metode ini diajarkan orang lain, itu selamat. Tapi dengan akademis, itu kan pakai penelitian. Jadi aku menganggap ya, ini hal basic yang kamu harus tahu. Perkara kamu mau belajar lagi kek, kamu mendapatkan hal lebih bagus dari sekolah, tapi hal inilah yang diajarin untuk kamu mitigasi resiko minimal. Jadi aku akademis karena aku suka sharing. Dan aku bertanggung jawab atas omonganku. Karena secara akademis itu kan penelitian. Ini yang sukses di banyak orang. Itu alasan kenapa di lari, aku menjunjung tinggi akademis. Karena mungkin lari dengan threshold itu aman. Iya, buatmu. Tapi dari publik, lari yang resikonya paling kecil, itu yang heart rate-nya aman. Easy run. Iya, karena akademis itu fokusnya mitigasi resiko. High risk, high return. Betul. Tapi berapa banyak orang yang high risk, high return. Dan kamu tahu bahwa sekolah itu kemampuannya terbatas karena kamu sekolah. Coba kalau kamu nggak sekolah, dari mana bisa kamu belajar? Iya benar. Kan paradoks. Aku ilmunya lebih banyak ya dok dari luar sekolah. Ya karena kamu pernah sekolah. Iya kan? Nah Iya. itu. Nah aku merasa aku cocok dengan metode sekolah karena aku suka ngajar. Dan kalau aku ngajar, aku nggak akan serampangan. Makanya di sini aku memahami POV anti vaksin, POV-nya perokok. Makanya aku sering ngobrol sama orang seperti ini dan aku tidak menganggap kamu salah. Tapi aku hanya bilang bahwa menurutku sekolah dan kuliah itu memperbaiki pola pikir untuk tapi perkara dia pengen memutuskan mana yang pikirannya diserap atau enggak, itu tergantung pribadi manusianya. Misal, dia sekolah, kuliah, apakah menurut dia selesai? Enggak. Bisa jadi setelah kuliah, dia mendapatkan ilmu lebih banyak dari kuliahnya dan sukses. Karena dia nggak mau berhenti belajar. Dan belajar itu bisa dari mana aja. Jadi keinginan untuk belajar itu harus ada dari kecil. Dan itu kunci sukses. Kunci sukses. Mau dia harus belajar dari bapaknya, belajar nyangkul, belajar kerja dari pegawai, belajar dari tetangganya, belajar membaca. Dan belajar itu bisa dari mana aja. Tapi sekolah itu memperbaiki pola pikir. Ya betul benar. Bisa dicek kok dari komentar TikTok. Lihat aja. Buat apa jadi sarjana kalau jadi karyawan? Pola pikirmu nggak nyampe, Mas. Kamu tuh bisa buat TikTok kayak gini, bisa main TikTok. Karena yang buat TikTok tuh dulu sekolah coding. Iya. Karena mereka sekolah, jadilah TikTok. Tanpa orang-orang yang sekolah, kamu nggak akan bisa main TikTok, Mas. Iya. Mark Zuckerberg itu bisa jadi gede karena dia pernah mengenyam pendidikan di Harvard. Coba Mark Zuckerberg nggak sekolah, mau jadi apa Facebook? Fuckbook. Iya. Ya kan? Nah, itu makanya yang orang tuh lupa bahwa sekolah itu menurutku penting untuk mengenalkan pola pikir. Tapi perkara nilai aku nggak penting. Oh nggak penting. Nggak. Nilai itu aku ambisi aja karena aku suka akademis. Jadi untuk anak-anak yang masuk kuliah tuh apa yang harus mereka
targetin kalau bukan nilai? Ya belajar tuh bukan hanya dari bangku kuliah. Kalau kamu udah keterima kuliah, kamu harus tanggung jawab lulus tepat waktu atau lulus karena itu tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mau kuliah, keluar dari tengah. Ngapain kamu ngabisin uang kalau kamu kuliah? Lucu Hmm. lah. Keluar kok baru semester 7. Keluar semester 4 lah kalau yakin. Nah setelah keluar cari uang. Jadi konsisten dengan mulut sendiri. Kalau kamu sudah mau kuliah, selesaikan. Kalau kamu nggak passion kuliah, keluar di tengah. Buktiin sama orang tuamu bahwa kamu keluar dari kuliah nggak makan duit orang tua sukses. Munafik no kamu bilang kuliah, aku nggak minat kuliah, tapi kamu masih minta uang saku orang tua, sekolah sampai semester 6, semester 8 nggak jelas, endingnya DO. Buat apa? Buat apa? Itu nggak tanggung jawab, itu pengecut. Karena kamu memanfaatkan privilege-mu, terus kamu foya-foya, endingnya kamu nggak kuliah, endingnya kamu DO sampai semester 8. Yang mending bangkumu tuh dikasih ke orang yang berminat. Kalau Hmm. kamu keluar dari kuliah, konsekuen dengan omonganmu sendiri. Kamu keluar dari kuliah, kamu harus gede. Ya. Kecuali dia kuliahnya keluar karena depresi, mental health, atau ekonomi. Karena nasib orang nggak ada yang tahu, itu tak tolerir. Mental health itu beneran illness atau hanya di pikiran Oh kita? illness itu. Oh, illness. Karena aku mikirnya nggak mungkin orang tuh nggak bisa happy. Enggak. Ada orang yang, dari mana kamu tahu aku happy? Kalau aku ya selalu terlihat ceria. Nah itu. Tapi kalau aku cerita, manusia tuh rata-rata yang sukses itu tidak menjadi dirinya sendiri. Kita hanya menjadi apa yang market mau. Ya. Ya berarti aku bisa tersenyum karena market mau aku senyum. Hmm. Itulah alasan kenapa mental health itu penting. Karena kita nggak tahu dalamnya orang ini kayak apa. Nah karena kita nggak tahu dalamnya orang ini apa, hati-hati kalau kita berkontraksi sama orang. Contoh, orangnya slow, soft spoken, tapi pendendam. Dari mana tahu kita dia pendendam? Kalau yang terjadi kemarin deh, konflik trail run. Ketika emosi dia dah bilang tak bacok kamu. Kalau ternyata dia beneran mau bacok gimana? Ya. Itu alasan kenapa aku belum bermati-matian, karena dia udah pakai ancaman dan aku anggap itu bukan gertakan. Itu udah orang kalut, stres, bingung. Dan namanya orang stres dan bingung itu akan melegalkan secara Ya. surviving. Ya. Animalnya keluar. Fight and flight respond. Survive. Nah makanya aku bilang, kita tuh nggak pernah tahu dalamnya manusia apa di era sekarang, makanya kita harus hati-hati. Bisa jadi dia senyum tapi dendam. Ya. Makanya aku selalu mengutamakan kalau kamu ada masalah cerita. Kalau dipendam sendiri ya jadi dendam. Oh. Aku kan cerita, setidaknya cerita sama cermin. Oh, ceritanya tetap ke diri sendiri ya? Tetap cerita. Cerita sama cermin, cerita pas lari, cerita sama teman, cerita sama istri, cerita sama orang tua. Pokoknya cerita. Entah itu cerita ke cermin, yang penting lega. Iya, iya. Nah, ini sekarang dokter udah memasuki dunia lari ya. Dari 2022. 24. 2024. Aku lari baru setahun. Sebelumnya sepeda ultra. Oke, sepeda ultra. And then sekarang masuk ke calisthenics. Apa goalnya dok? Tadi kan life goal udah kan, pengen jadi Aku nomor pengen 1. mati dalam keadaan six pack ya Pak. Oke. Jadi ketika aku dimandiin jenazahku, amit-amit aku gak mati kena hancur ya jenazah kan bisa jadi. Tiba-tiba gempa hancur amit-amit atau kena tronton hancur amit-amit. Ya. Tapi kalau aku mati dalam keadaan utuh, aku pengen yang mandiin aku tuh keinspirasi, even aku masih sudah mati. Wah keren ya, umur segini masih six pack. Aku pengen yang mandiin aku tuh terinspirasi. Dan aku pengen ketika aku mati pun, kematianku masih buat inspirasi orang. Jadi health itu beneran, health is wealth itu bener ya? Menurutku ya. Karena kan banyak orang, terutama di Indonesia ya, mereka tuh punya mindset, oh ngapain olahraga, mendingan cari duit. Mendingan kita kayak olahraga tuh nggak penting, lebih penting cari duit, ngidupin keluarga. Akhirnya banyak yang udah tua, ya perutnya maksudnya Buncit. ya buncit. Grit itu. Karena mereka nggak bisa stop makan. Menurutku orang obes itu karena mereka nggak bisa mengontrol makan aja. Dan karena mereka menghindari olahraga juga dok. Apa? Mereka menghindari olahraga juga karena Ya karena mereka sudah zona nyaman, udah denial. Rata-rata orang nggak mau olahraga itu karena denial. Mereka denial. Kalau aku adalah ini adalah momennya. Tubuhku itu dipinjemin. Aku bisa hidup di dalam tubuh Dr. Tirta itu karena kebetulan takdirku hidup di sini. Jadi udah digariskan namanya pencipta. Ini pinjaman ini. Harus dijaga dengan baik dong. Namanya pinjaman. Kamu kalau dikasih pinjam barang dijaga nggak dengan baik? jaga. Nah ini kan tubuh pinjaman. Dari mana aku tahu aku lahir sebagai Tirta kalau nggak digariskan sama atas? Adalah sangat sombong seorang manusia tidak menjaga kehidupan fisik yang dengan baik. Padahal tubuh ini cuma pinjaman.
Kalau tubuh ini bukan pinjaman, aku bisa dong, semoga besok jadi Nizar. Nggak mungkin lah. Itu bagus itu. Iyalah, kalau aku mati siapa yang tahu kalau aku mati? Aku nggak percaya reinkarnasi. Tapi kalau aku mati, dari mana aku tahu Tirta, apakah nyawaku melayang-layang di surga? Ya kalau di surga, kalau di neraka. Jadi tubuh ini pinjaman. Selama aku masih hidup, aku akan menjaga pinjaman ini dengan baik. Hmm. Dan tak kembalikan dengan baik. Aku lahir dalam keadaan baik, tak kembalikan dengan baik. Bukan berarti disabilitas ya. Itu Ya. takdir juga. Nah, banyak orang mereka punya victim mentality. Seperti kayak, oh enak, lu bisa olahraga karena lu ya dokter kita udah enak udah punya banyak duit atau apa. Nah, kita gimana harus kerja 9 to 5? Aku cuma jawab, emang salahku kalau aku lahir di keluarga yang berada. Nah, ya. Salahku, aku harus ngomong sama bapakku, goblok kamu kaya raya. Bapak tuh gimana sih? Kaya raya sih. Miskin pak. Gak mungkin kan? Bukan Ya. salahku, aku lahir di keluarga. Enggak. Itu bukan salahku. Dan bukan salahmu juga. Emang life tuh seperti gak adil. Dan kamu tidak perlu mencari jawaban di semua pertanyaan kehidupan. Kalau kamu memahami kehidupan dengan cara seperti itu, ya kamu tidak akan menemukan keadilan. Akan selalu menyalahkan. Iya. Aku tidak bisa milih aku lahir di mana. Aku tuh pengen banget lahir di Finlandia. Karena pajaknya 50% tapi kesehatan gratis. Mm-mm. Masa aku marah sama Tuhan, kenapa aku nggak lahir di Finlandia? Terus namaku jadi Tirta Sinki. Ferdinand Tirta Sinki, Hakinen Tirta Kinen. Nggak mungkin lah. Ya makanya kan aku bilang, aku tuh nggak bisa milih lahir di mana. Yang penting aku taunya, sekarang aku jadi Tirta, aku tipis jadi tubuh, aku berjuang maksimal. Makanya keadilan menurutku adalah, kalau kamu sudah dikasih hal itu, kamu jaga baik-baik. Hmm. Dan nggak usah nyalain keadaan. Dan kalau kamu nyalain keadaan kalau kamu karena lahirmu gitu, nggak apa-apa. Dan kamu berhak melakukan itu. Jadi keadilan itu sangat subjektif. Makanya ada hukum. Tapi jangan menyalahkan apapun dalam hidup ya. Boleh, karena itu Oh boleh. boleh. Karena itu tergantung pendewasaan emosi. Tapi baiknya jangan. Ya sebaiknya jangan menyalahkan faktor X. Satu-satunya yang harus kamu salahkan ya dirimu sendiri. Oh, mau itu terlahir kaya atau miskin atau sehat Aku atau apa. menerima, karena nggak semua di dunia ini ada jawabannya. Kalau kamu sudah mengetahui isi jawaban ini, nabi dong kamu. Tahu Oh. isi jawaban dunia ini. Manusia itu yang normal tidak tahu jawaban semua dunia ini. Ya aku menerima ketidaktahuan itu. Nah itu terjadi baik ya, terutama di anak muda dok. Banyak mereka lost, krisis identitas. Gimana tuh cara mereka keluar dari hal tersebut? Nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Dan mereka harus cari tahu jalannya sendiri. Kalau mereka tak kasih tahu, mereka nggak akan jadi orang dong. Kenapa gitu? Ya ngapain? Itu usaha mereka sendiri lah. Kamu harus struggle untuk mencapai keinginan yang kamu capai. Nggak akan kubantu. Jadi Aku nggak, bisa, jadi semua motivator itu ya bullshit ya. Mereka ngasih tau aku kayak, nggak bisa bilang bullshit. Ya dia sharing pengalamannya boleh. tapi belum tentu berlaku untuk semua orang. Betul. Kembali lagi. Dia nge-share pengalaman itu karena by experience dan dia baca. Kecuali akademis. Makanya aku bilang, guru itu beda. Guru itu akademis. By paper, by jurnal. Yang memang diturunkan akademisnya. Tapi kalau experience itu subjektif. Itu by aku. By apa yang aku rasain. Belum tentu itu sukses di orang lain. Tapi kalau aku ditanya, gimana caranya menemukan krisis identitas? Ya kamu cari tahu sendirilah. Kenapa tanya aku? Kan itu tubuhmu, itu jiwamu. Kamu yang menjalani hidupmu. Masa aku suruh nyoba sepatumu? Karena semua orang main karakternya masing-masing. Iyalah, kalau kamu nyoba sepatuku belum tentu kamu bisa hidup. Kalau aku nyoba sepatumu, aku juga belum tentu bisa hidup. Kamu tanya motivasi kehidupan ke aku yang aku nggak tahu sepatumu kayak apa. Yang Ya. bisa aku kasih tahu by paper, by ilmiah ya kayak gini, secara general kayak gini. Kamu tanya ke Mhm. aku bahwa uang itu penting dan uang itu bisa membantu separuh hidupan masalah hidup. Dan itu fakta, kalau nggak ada uang kamu nggak bisa hidup. Ya, ya. Loh siapa yang buat sistemnya? Elit global. Aku nggak tahu elit global itu siapa. Daripada alih-alih aku menghabiskan waktu demi elit global, ya mending aku fokus buat diriku dan keluargaku. Ya, ya, betul. So, what is your life goal now, dok? Life goal ya? Kalau life goalku sih, aku lebih pengen yang pertama itu meninggalkan memori yang baik bagi orang-orang terdekat. Itu nomor satu. Ya, nomor satu. Jadi nomor satunya itu bukan kesenangan diri sendiri lagi ya? Capek Pak. Grit itu nggak akan tamak. Aku kan pernah nge-tweet itu kemarin. Serakah dan tamak tuh nggak akan ada habisnya. Dan anehnya, aku bersyukur Tuhan itu memberikan cara sesuatu supaya aku selalu ingat. Contoh kemarin aku Seperti? dapat tabungan, tetek bengek.
banku bocor 4-4-nya. Goblok itu gimana caranya coba kena baut segede ini. Jadi alam itu dan Tuhan itu selalu punya cara untuk menegur manusia. Dan aku selalu tahu kapan aku harus berhenti atau enggak. Jadi fokusku sekarang adalah meninggalkan memori yang baik bagi sekitarnya. Hmm. Videoku bisa bermanfaat buat orang, aku belajar untuk lebih tahu. Intinya kalau aku tahu, aku akan bagi. Tapi aku tidak akan sok tahu. Itu Hmm. aja. Tapi kalau orang mau benci apa enggak itu urusan mereka. Tapi Ya. aku udah malas membenci orang. Goalku kedua adalah aku melihat anakku setidaknya bisa meminimalisir tragedi-tragedi yang berdampak pada hidupnya. Jadi aku harus hadir di segala momen pentingnya. Itu dok. 2 itu aja. Iya, sisanya ya aku akan cari uang sekuat tenaga supaya keluargaku dan orang yang kerja dari aku bisa hidup. Tapi pernah nggak sih dokter nanya kayak, ya lagi sendiri ya, nanya kayak, "Apa yang bikin gue happy ya? Apa yang bikin aku happy ya?" Nggak pernah. Aku udah bersyukur ya. Kalau kamu grateful, kamu akan happy terus tiap hari. Berarti selalu udah happy nih, dokter? Karena aku grateful. Aku selalu bersyukur. Wah, even aku gagal, aku bersyukur. Contoh, aku gagal kemarin London Marathon, tapi aku bersyukur aku bisa lari di London. Gagal kenapa kemarin, Dok? Ego, karena aku maraton 5 kali dalam waktu 9 bulan, ultra, 5 kali maraton, 2 kali ultra, 7 kali HM. 10 bulan, Pak. Dalam waktu 10 bulan? 10 bulan. Start itu dari FM BTN Jakim, Maybank, terus di Jilan DNF, terus habis itu Berlin, JRF, Brother, OU Ultra. Itu banyak sih. Gila. Terus habis itu Tokyo Marathon. Belum race-race yang lain, ada Dieng Ultra Trail, apalah. Finish semua. Dan ternyata di London jeblok fisikku. Di situ aku ngerasa untung nggak mati nyuk. Sampai sekarang jebloknya? Bersyukur. Dan dari sini aku membuat statement maratonku tak kurangin jadinya. Terus tahun depan tinggal 2 toh. Jadi fisikku cuma segitu. Oh. Tapi aku even gagal, aku masih bersyukur aku masih dapat chance lari di London. Yang orang-orang nggak dapat chance itu. Even di gagal aku masih bersyukur. Selama kegagalan itu tidak terkait dengan kematian, aku masih bersyukur. Oh. Berarti next race apa nih, Dok? Next race aku kemungkinan besar ini ada BTN HM. Aku nggak ngincer sub 2 karena udah cukup dengan 150. Terus habis itu aku Gold Coast FM. Terus habis itu aku pengen nguji. Jadi aku race tuh Super HM Copenhagen. Bareng kita? Ya, terus next weeknya FM Berlin. Hmm. Terus langsung HM Cardiff. Race 2 minggu langsung FM lagi Frankfurt. Nah itu nggak ego lagi tuh? Apa dokter udah lebih Ya, itu siap? udah lebih siap karena COT-nya panjang. Oh jadi hanya untuk finish aja? Ya, untuk finish yang Frankfurt yang hanya untuk finish karena itu FM pertama aku yang dapat dari Bellet. Tapi kalau untuk goal lari ada nggak? Misalkan kayak HM during my life pingin 1:20 misalkan. Dapat apa terus? Ya reward, self reward aja kayak, oh ternyata Reward tuh gak pernah cukup. Kalau kamu sudah sub 90, kamu akan ngincer sub 80. Podium dapat nggak? enggak, tapi kan jadi bisa tahu kayak, oh berarti badan aku nih limitnya di segini ya, gitu loh. Pushing our body to its limit kan? Ada yang ingat kalau kamu sudah HM 80 menit. Gak ada. Ya. PB ku kemarin FM Tokyo 420, 2.200 orang komentar like. Setelah London aku hancur gak ada yang ingat PB ku berapa. Nah makanya buat diri sendiri dok, kayak target diri sendiri aja. Nggak akan pernah cukup. Tapi Aku- kan the excitement of ngejar target itu kan seru. Targetku itu adalah mengenal culture orang-orang di setiap negara dengan cara berlari. Oh. Karena gini, kamu ngira bahwa 90 menit HM itu adalah kencang. Sampai kamu ke Inggris, mereka tuh 80 menit HM-nya. Kamu ngira sub 4 tuh kencang, sampai kamu lihat di Berlin yang sub 4 tuh lansia. Ya. Ada orang pakai kostum ayam, FM-nya 3 jam 20. Kostum ayam. Jos berlari itu pakai kostum jas masih 259. Jadi aku melihat bukan orang lain, aku melihat bahwa waktu tuh hanya limitasi aja. Karena kita penghobi, bugar. Tapi kalau kamu udah semi pro, wajar kamu waktu. Kayak Raffi Pace, targetmu apa? Aku pengen pernah ngerasain podium Pak sekali seumur hidup. Dapat. At the end, aku pengen podium lagi, Pangalengan. Tapi ingat, begitu kamu masuk Pangalengan, itu pressure sangat hebat. Capek badannya. Siap, aku pengen podium. Nah itulah namanya target. Kalau kamu sudah target pengen podium, pengen kencang, maka kamu harus mengorbankan kenyamanan. Lari untuk kencang itu gak nyaman loh. Enggak. Latihan untuk kencang itu tidak nyaman. Enggak. Aku latihan buat seneng. Ya. Dan aku sudah berusaha untuk menjadi kencang. Ternyata gak nyaman.
Nah masalahnya lari dan nge-gym ini ada stress release-ku. Masa semua tak target? Iya. Uang ditarget, anak ditarget. Nah kalau gitu kebahagiaannya target semua dong. Makanya Aku banyak memang orang manusia penuh target. Tapi kan kembali, lari dan olahraga tak kontemplasi kehidupan. Kalau misal lariku tak target, mati dong aku, Pak. iya. Meditasiku pakai apa? Nggak ada lagi. Nah disitulah aku merasa refleksi kehidupan lagi. Oh ternyata stress release-ku tuh olahraga. Kalau nggak olahraga aku gila. Jadi akhirnya aku menganggap olahraga ini part of happiness-ku. Gimana caranya mengenal diri sendiri, stress release, cari ide baru. Hmm, Dapat PB adalah bonus karena at the end, sebagai seorang makro mega call, orang tuh nggak peduli lagi PB-ku. Orang tuh cepet lupa. betul. Orang aja nggak tahu bahwa HM-ku berapa kemarin? 1 jam 51. Orang nggak peduli, orang udah lupa. Dan itu yang baik orang tuh suka lupa Dok. Maksudnya kayak social attention span orang itu sekarang pendek banget. Tapi orang tuh mereka yang kayak takut upload di social media atau apa karena takut dijudge. Padahal orang tuh cuma ngeliat kita tuh cuman set dah. Ya, betul. Dan makanya aku bilang sama Esa Tirani Club, kalau kamu dibayar demi kencang, ya latihan lah buat kencang. Kalau kau nggak suka dibayar demi kencang, ya keluarlah dari sini. Kamu kan dibayar buat kencang, aku bilang. Hmm. Kamu dibayar buat lucu, udah nggak lucu, nggak kencang lagi. Maka kalau kamu lari lambat, nggak apa-apa, asal kamu happy. Karena latihan untuk kencang itu nggak nyaman. Nggak ada yang di dunia ini bilang latihan kencang itu nyaman, omong kosong. Latihan buat kencang itu nggak nyaman. Kayak Mas Capek. Davin lari tiap hari, itu kan lari Capek. buat stres. Iya. Nggak ada social life, sendiri terus. Nah, latihan 180, 200 kilo per minggu tuh kau pikir nyaman. Kau pikir kayak Robi Sianturi detak jantung 3 detik sekali, duk, nyaman. Enggak enak itu. Kau pikir nyaman lari dengan fat cuma 9%. Stres itu testosteron rendah banget. Iya. Stres loh testosteron rendah. Makan nggak bisa enjoy. Nah, mau makan dikit takut gemuk karena takut nanti larinya lambat. Enggak nyaman loh. Atlet itu enggak nyaman. Jadi gak usah sok-sokan hidup kayak atlet kalau kamu nggak siap nyaman. Lari buat kencang tuh nggak nyaman. Stres nanti kamu. Maka Jangan aku, membandingkan lah ya. iya. Jadi kamu harus mengenal dirimu sendiri. Kamu lari buat apa? Lari buat kencang, ya resikonya nggak nyaman. Jangan marah-marah. Kayak Hmm. David Steven marah-marah pas gak kencang. Tak marahin kemarin. Kamu lari targetnya kencang, makanya latihannya nggak nyaman. Latihan nggak nyaman tuh bukan threshold terus. Pelari kencang itu disuruh lari pelan, nggak mau. Iya. Makanya kemarin David Steven disuruh lari MAF. Stres dia. Asu lari pace besar tuh capek ya? Memang. Maka jangan meremehkan orang lari pace besar. Capek kan? Iya dok, capek buat panas. Ya udah. Iya. Tapi kalau aku lari buat happy, ya udah happy. Tiap lari happy, tiap lari happy. Kenal orang baru, disapa. Apalagi ketika ada orang, Dokter Tirta, wah kenal cuk. Nah itu senyum lagi. Jadinya senyum ya gitu. Iya. Itu yang menurutku kayak, oh happinessku ternyata di olahraga. Dan aku harus mengenal itu dari London lagi. Oh ternyata 5 kali maraton cukup jantungku jadi nggak stable. Itu rest HR-ku 80 itu. Oh. Gara-gara London itu jantungku lelah. Rest HR-ku cuma naik dari 50 jadi 80. Berapa lama tuh recovery-nya Dok? Sebulan nggak lari. Dan itu dokter bisa ya karena udah tujuannya happy jadi nggak peduli ya. Nggak. Nggak lari sebulan yang penting masih bisa aktif ya. Ya yang penting bisa nge-gym, bisa calisthenics. Terus pas lari lagi ya, pace 7-ku sempat 180 BPM pas pertama kali lari. 180. Pertama kali lari. Karena kan kaget kan jantungnya. Iya. Sekarang udah balik normal. Tubuhku ternyata punya cukup 2 minggu saja. HR-ku kembali kayak dulu Oktober. Sekarang dokter umur berapa? 35 ke 36. Ya bagus itu. Ya bagus, tapi sekarang rest HR sekarang turun, balik lagi 52. Harus sebulan nggak lari. Loh truk nanti nggak kencang lagi. Alah. Aku udah happy ya masalah dengan kayak gini. Yang penting aku bisa race, kakiku masih utuh, aku bisa keliling dunia dengan race dan mengenal orang banyak. Urusan kencang sudah ada Raffi Pace, Ishak dan kawan-kawan. Yang mereka siap hidup gak nyaman tiap hari demi lari kencang. Iya. Tapi ingat, lari kencang itu ada masanya. Setiap orang masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Rekor dibuat untuk dipecahkan. 50 tahun lagi akan ada orang yang mencahin rekor Robi Sianturi. Itulah hidup jadi atlet. Nyaman gak? Kalau nyaman, lakuin. Nggak nyaman, jangan. Kayak saya aja. Happy, lari dah. Iya. Karena lucu banget ya. Misalnya dokter Tirta di sosial media yang dimana itu menjadi satu faktor yang bikin orang jadi nge-compare, FOMO, pingin cepet. Tapi at the same time dokter Tirta bisa egonya 0. Ya, tergantung orang melihat kontennya kayak apa kan. Terus orang ngikutin kan. Tapi kalau orang kritis, kenapa dokter Tirta bisa lari terus? Karena jadi bos. Coba aku pegawai swasta, gak akan bisa aku kayak gitu. Mati aku, Pak.
Kalau orang kritis, nah masalah orang Indonesia sebagian nggak kritis. Dia hanya melihat dari apa yang dia lihat. Dia nggak mau kritis. Oh, Tirta bisa kayak gini karena mungkin dah punya pegawai. Dia freedom. Dia bukan spesialis. Dia udah jarang praktek. Dia nggak mau kritis. Kalau kritis, dia hanya melihat, oh orang ini konsisten. Titik tanpa koma. Yang bisa ditiru dari Dr. Tirta adalah konsistensinya. Ya, bukan the whole dokter Tirtanya. Ya, dan never give up. Makanya aku selalu tiap minggu tuh membuat video-video tentang never give up. Yang kamu pelajari Dr. Tirta adalah dua hal, never give up, tidak pernah never stop learning, ya. Never stop learning, never give up, ya udah, dan konsistensi. Konsisten itu aja yang kamu tiru. Pernah nggak ada masa di mana konsistennya kayak lagi low, Oh, pernah. demot? Makanya aku selalu majang foto Dr. Tirta rambut pink di kamar. Selalu remember bahwa aku tuh dulu pernah senorak ini. Dan aku udah di level sekarang. Gitu. Dan itu alasan sekarang aku mulai merawat wajah, bertutur kata yang proper, mulai rapi karena ternyata videoku ditonton oleh anak-anakku sendiri. Jadi aku berpikir, waduh kalau aku terlalu ego, anakku nanti niru gimana coba? Ya, Malu lah nanti. Anakku sudah mulai mengenal aku kayak apa ya. ya, Dan mulai seperti aku sifatnya, takut jadinya. ya. Last question. Ya. Apa message untuk aku nggak mau spesifik ke pelari kemana, tapi kayak what's message from Dr. Tirta? Oh, messageku messageku ya. Ya. Kalau karena ini podcastmu dan kamu juga tentang hidup juga. Namanya anak muda, itu prinsipnya akan berubah-ubah. Ya. Prinsip umur 20, 30, 40, 50 itu akan berubah. Jadi jangan takut untuk berubah. Gitu loh. Kadang kegagalan kita itu rata-rata karena kita malas untuk berubah, karena gengsi buat berubah. Betul. Karena sudah telanjur ngomong itu. Terus gengsi buat untuk mengakui kita salah dan berubah menjadi lebih baik. Berubah itu bukan salah, bukan berarti keputusan kita yang dulu salah, enggak. Berubah itu bisa jadi dulu benar dan sekarang ingin mencoba hal baru. Jadi berubah itu gak pernah salah dan gak pernah telat. Karena prinsip manusia itu akan berubah sepanjang dia berjalan seperti apa. Contoh, dulu kita belajar bumi itu datar. Sampai akhirnya ada ilmuwan. Dulu kita belajar kalau kita ke laut kita akan masuk kayak gini. Ngekbuk. Sampai kita tahu bahwa bumi itu bulat. Dulu kita belajar bahwa bumi itu bulat. Ternyata bumi itu nggak pure bulat, peok-peok. Ya. Dulu kita belajar bahwa ras tertinggi adalah white, ternyata banyak ras. Karena dengan belajar orang tuh akan berubah. Kalau kamu nggak mau berubah, ya kamu akan mengenal segitu-gitu aja. Makanya berubah itu nggak apa-apa. Berubah dan inkonsisten itu berbeda. Berubah itu jelas. Ya. Inkonsisten ya esok tempe sore dele ya selama dia positif nggak apa-apa. Kecuali mengadu domba, itu nggak bagus. Fitnah, itu nggak bagus. Tapi ya kamu ngubah prinsip nggak apa-apa. Maka kalau kamu udah nggak nyaman di zona kuliah, kamu berubah jurusan, resign selama kamu tahu konsekuensinya, nggak apa-apa. Ya. Jangan takut buat berubah. Kalau aku itu. Oke. Thank you. Makan gitu. Lapar aku. Aku juga lapar nih. Dr. Tirta, thank you so much for coming. Semoga bisa ini nggak last episode ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya aku pengen ngobrol, kok bisa sampai jam 6 ya, sampai jam 6 Tapi kan ada Bimo Anindya Iya. Putra. Tolong nanti kalau ketemu Bimo, titipanku buat dia, hati-hati. Dari jurnal dan paper artikel ilmiah, kalau kamu mulai ultra dari muda, itu resiko kerusakan meniskus dan osteoartritis di usia tua itu meningkat. Makanya rata-rata atlet ultra itu dulunya atlet jarak pendek dan jarak maraton. Ultranya baru ketika usia tua. Betul. Jadi kalau bisa, selama kamu masih muda, gak usah lah dikontrol race ultranya. Oh, jangan malah makin Ya, karena kamu masih muda, kamu punya istri, istrimu hamil, kamu punya anak. Nanti kalau kamu punya anak, kamu punya cita-cita, gak lucu kalau kamu pincang hanya karena egomu sendiri. Itu kalau pesanku buat dia. siap disampaikan. Oke, Yuk. thank you Dr. Tirta. Yuk, sama-sama.